datang pemimpinnya banyaklah yang ahwat. Ya, tepuk tangan dong untuk yang ahwat. Oke. Baik anak-anak Ustadz, alhamdulillah pemateri kita telah hadir dan akan memasuki ruangan. Jadi Ustadz harapkan semuanya berdiri dan memberikan salam ketika pematerinya masuk. Sepakat ya? Beri salam, assalam berdiri, silakan berdiri semua. Semuanya berdiri. Oke, beri salam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa dan kami harapkan untuk bisa duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Master of Ceremony acara Hero Everyone Respect Others bersama IT Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026 Pelitan Mubarak Ulfiah Harapan. Jika tak bisa menjadi pena untuk menulis kebaikan, maka jadilah penghapus untuk menghapus keburukan. Karena setiap kata dan sikap mempunyai kekuatan lebih dari yang kita kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah who promised his faithful slaves victory and support by saying, and it was a duty upon us to aid those who believed. I bear witness that there is none to worship but Allah, when with no partners. He sent his messenger Muhammad with guidance and the religion of truth to cause it to prevail over all religions, even though the unbelievers may detest it. And I bear witness that our Prophet, beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the messenger of Allah. He is the Imam of the pious, the mercy to the world. All praises and salutations are upon you, the messenger of Allah, are upon your family and companions, and those who are guided by the light of your sunnah until the day of judgment.
Saya, Talita Mumtazah Olivia Harahap, izinkan saya menjadi Master of Ceremony pada acara Hero, Help Everyone, Respect Others. Stop bullying karena setiap dari kita berhak merasa aman, dihargai, dan dihormati. Jadilah pahlawan, bukan penonton. Yang terhormat kepada Kepala SID Al-Furqon Palembang, Ustadz Agus Priyatmono SPD, yang saya hormati pemateri anti-bullying sekaligus Katim Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang, Ibu Yuli Lastari SHMSI, yang saya hormati Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansyah SPD, MPDI, yang saya hormati Ketua POMG kelas 11, Ustadz Erwin Eka Saputra SPD, STMSI, yang saya hormati Ketua POMG kelas 12, Bunda Eli Herlina SPD, yang saya hormati Kepala BK SID Al-Furqon Palembang, Bunda Meidi Astuti SPSI CHT, yang saya hormati para Wakil Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, serta teman-teman hebat yang saya banggakan. Untuk memulai dan mendapatkan berkah pada acara pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Tunlai Galen Hankoro. Kepada Saudara Tunlai Galen Hankoro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha besar Allah dengan firman-Nya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SID Al-Furqon Palembang, Ustadz Agus Priyatmono SPD. Kepada Ustadz Agus Priyatmono SPD, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya baterai itu masih full. Ya, semangat pagi. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bu Yuli Lestari, SHMSI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya khusus untuk Al-Furqon dan terkhusus lagi untuk anak-anak hebat masa depan kita insyaallah. Ustadz Jusman sebagai Kepala SMA IT Al-Furqon, Bu Eli, PMG mewakili Bunda Medi sebagai Kepala BK SID Al-Furqon yang punya kerjaan gawean bersama BK SMA Al-Furqon, SMA IT Al-Furqon, alhamdulillah. Dan terkhusus lagi anak-anak yang hebat yang pada hari ini terdiri dari kelas 10 ya. Insya Allah kalian merupakan calon-calon pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah. Alhamdulillah. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita semua ini termasuk dalam umatnya yang setia hingga ruh titipan Allah ke jasad ini kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang hebat. Siapa yang di antara kalian yang memiliki superhero sendiri? Ada nggak? Pengen jadi superhero? Nggak usah jauh-jauh, di sini kita harus jadi superhero. Kalau ini kan temanya tentang hero ya. Help everyone, respect others ya. Kalau bisa jadi superhero ya. Special unlimited person. Nah ini. Jadi anak-anak bisa menjadi superhero pada dirinya. Apa hal-hal yang sederhana? Karena kalian ini kan kita semua termasuk makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang sekecil apapun bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau sudah bermanfaat bagi orang lain, insya Allah bermanfaat untuk lingkungan secara luas lagi. Nah insya Allah pada hari ini ya kita mengundang Bu Yuli, spesial ini, spesial sekali. Nanti materinya tolong nanti anak-anak perhatikan yang baik-baik. Saya yakin semoga jadi superhero beneran nih, superhero benar. Special unlimited person. Yang mana? Yang help everyone, kemudian respect others ya. Dia menolong siapapun karena Islam itu juga mengajarkan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Kita ini tidak hanya hidup di dunia ini, tapi ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kebaikan yang kita tanam di dunia ini insya Allah yang akan kita panen nanti di akhirat ya.
Allah tidak akan pernah lupa mencatat semua apa yang kita lakukan. Hal-hal yang sederhana. Jangan sampai kita bahasanya itu mengiris, ya, membuat luka di hati saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik melalui lisan apalagi dengan perbuatan. Sekarang kan zaman medsos ya anak-anak ya. Ya, komentar-komentar kita itu yang dari tangan kita itu di touch HP itu mewakili lisan kita. Kalau ketemu langsung kan biasanya lisan, ya. Tapi karena tidak ketemu secara langsung, mainnya di dunia maya, ya, maka yang mewakili adalah jari-jari kita. Nah, bagaimana kita menjaga supaya kita ini jari-jari kita juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain melalui nasihat dan sebagainya. Jadi kita ada kepekaan yang muncul dari diri kita. Insya Allah nanti akan dipaparkan panjang, lebar dan tinggi oleh Bu Yul ini. Insya Allah tidak hanya panjang lebar tapi panjang, lebar, tinggi. Nanti insya Allah manfaatnya lebih luas lagi. Sekaligus pada hari ini kita buka bersama-sama kegiatan program dari BKNI Hero dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan ya rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Agus Priyatmono SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala BKSIT Al-Furqon Palembang, Bunda Meidi Astuti SPSI CHT. Kepada Bunda Meidi Astuti SPSI CHT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Ustadz Agus Priyatmono SPD. Yang saya hormati Kepala SMA IT Al-Furqon Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPDI. Yang saya hormati pengawas HBR Pak Sahim. Dan yang saya hormati Ibu Yuli Lastari SH MSI. Selamat datang Ibu, sudah berkenan hadir memenuhi undangan kita Bu ya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PEMG kelas 12 Ibu Eli Rahman SPD. Lalu yang Bunda banggakan anak-anak Bunda yang hadir dalam ruangan ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini nggak tahu ya, hari ini sepertinya hari yang sangat istimewa. Hari yang luar biasa ketika Bunda hadir baru masuk halaman tuh vibes-nya itu ya, kalau anak-anak sekarang nyebutnya vibes-nya itu udah berbeda. Udara terasa lebih segar ya, entah kenapa, mungkin karena hadir hari ini adalah kita yang punya kekuatan, kita yang punya kebaikan ya, yaitu anak-anak kita sekalian ya. Oke, tepuk tangan dulu buat yang hadir hari ini. Iya. Baik, alhamdulillah kita hadir dalam ruangan yang insya Allah berkahi ini dengan satu tujuan, yaitu perang terhadap, ada yang tahu? Perang terhadap anti-bullying. Jadi dari dulu Al-Furqon sudah berazam kita akan menjadi pahlawan yang memerangi anti-bullying itu. Baik, mungkin
eh, anak-anak bunda yang hadir hari ini pernah melihat teman-temannya yang diolok-olok ya? Pernah mungkin lihat temannya yang diejek? Atau mungkin pernah merasakan sendiri ketidaknyamanan ketika orang memperlakukan kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, dan itu rasanya sakit sekali ya. Mungkin bagi kita yang belum merasakan itu, itu hal sepele, tapi yang pernah merasakan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi bullying itu seperti awan hitam yang menutupi sinar matahari di dalam diri kita. Bullying membuat orang merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa tidak punya semangat hidup. Bahkan banyak yang ingin berniat mengakhiri hidup hanya karena bullying yang mungkin kita anggap sepele. Tapi alhamdulillah Bunda ada kabar baik. Jadi kabar baiknya adalah kita kehadiran pahlawan-pahlawan kita hari ini yang insya Allah siap menepis awan hitam itu, sehingga di sini semua anak-anak ya, tidak ada satupun anak yang merasa terancam, tidak ada satupun anak yang merasa tersakiti, diganggu, bahkan merasa sendirian di Al-Furqan ini. Jadi semua anak harus merasakan nyamannya bersekolah di sekolah kita. Nah, jadi yang kita ketahui ya nak ya, bahwa ketika bullying terjadi di sekitar kita, bukanlah kita jahat membiarkan. Bunda yakin anak-anak Bunda pasti tidak membiarkan ketika bullying terjadi. Bunda yakin sekali. Tapi mungkin kita kurang peka terkadang. Kita kurang peka terhadap lingkungan. Kita juga tidak mau mendengar ya. Akhirnya bullying itu terjadi. Untuk itulah hari ini kita akan belajar bersama, bukan cuma anak-anak Bunda, tapi Ustadz Bunda juga akan belajar dengan narasumber kita yang sudah jauh-jauh hari kita bidik ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada kita ya, memahamkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak besar buat orang lain. Jadi hari ini Bunda Medi mengajak, ayo mulai dari diri sendiri, jadilah pendengar, jadilah bahu yang bisa menopang, lalu jadilah tangan yang bisa membantu teman-teman kita. Kalau ada bullying, jangan diam, berani bersuara, berani melaporkan, dan berani membela teman-teman kita. Untuk itulah hari ini kita akan belajar seperti apa prakteknya. Nanti kita akan belajar langsung dengan narasumber kita yang senang sekali bisa hadir hari ini. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Medi Astuti SPSI CHT atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara M. Gaisan Atallah. Kepada Saudara M. Gaisan Atallah kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya adalah materi penting yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Lastari SHMSI selaku Katim Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Kepada Ibu Yuli Lastari SHMSI kami persilahkan. Oke, harus tes-tes dulu. Baik ya. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya bisa berdiri di sini di depan anak-anak yang hebat luar biasa. Sebelumnya saya minta izin ya kepada Ketua Yayasan, Bapak Ustadz Pria, Pak Ustadz Agus ya, Priagus gitu. Terus Kepala Sekolah SMA Jusman Fitriansah Pak ya, izin Pak, sama Bapak satu lagi. Oke Pak Sari, terus pengawas ya. Oke, terus juga ada ke Ibu Medi Astuti selaku Kepala BK. Ibu yang punya proyek hari ini Bu ya. Oke, terima kasih Ibu ya karena sudah menghubungi saya dan kita dipertemukan pada hari ini. Sama satu lagi Bunda Eli ya. Perwakilan dari komite Bu ya, bahasanya ya, oke, dari SMA Al-Furqon. Serta Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, guru dari SMA Al-Furqon maupun Yayasan Al-Furqon. Terima kasih karena saya diundang pada hari ini. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu, saya ibarat pepatah mengatakan lebih enak itu face to face ya, oke. Saya ingin berkomunikasi itu dua arah, menatap anak-anak semua. Jadi izinkan Ibu kalau agak sedikit pecicilan gak apa-apa ya nak ya. Mungkin nanti ibunya ke belakang gitu ya, gak apa-apa. Baik, perkenalkan, salam dulu ya. Saya juga berserta tim, totok dulu rumahnya SMA Al-Furqon. Kita tamu gitu. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan tadi udah. Sebenarnya si anak MC mengatakan kita lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, itu sedikit saya ralat ya nak ya. Dinas PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak itu bukan lembaga Pak. Saya izin, kalau lembaga itu kayak KPAI, lembaga disabilitas itu lembaga swasta atau rekanan pemerintah. Tetapi dinas PPPA itu ada kementeriannya, ada ibu menterinya, ada juga di provinsi itu kepala dinas di provinsi, kabupaten kota juga ada kepala dinas. Jadi anak-anak jangan sedikit salah ya. Pernah juga beberapa kali
dari sekolah itu mengundang dinas kami itu ditujukan ketua KPAI, kadang kepala KPAI. Akhirnya nggak berani kita kirim karena kepala dinas marah. Ini bukan buat saya gitu ya, ini bukan buat dinasnya PPPA tapi ini KPAI atau lembaga. Jadi sedikit saja kita sama-sama koreksi dari dinas PPPA. Di mana dinas itu? Dinasnya ada di Demang. Tahu anak-anak Superindo? Tahu ya, seberang Superindo yang baru. Terus perkenalan tadi nih, namanya siapa? Yuli Lastari, tapi sehari-hari dipanggil Tari. Kebanyakan anak-anak, kebetulan anaknya saya punya anak dong. Ya, udah emak-emak ini, maka manggilnya mama. Jadi hari-harinya dipanggil Mama Tari. Nggak apa-apa anak-anak di sini juga ikutan, panggil biar lebih akrab gitu ya. Mama Tari gimana? Enak? Enak Bu Yuli atau enak Mama Tari? Mama Tari aja, oke. Kebetulan tiap hari Mama Tari itu ketemu tuh ribuan. Jadi banyak sekali anak Mama Tari di luar sana. Jadi say hello dulu ya Mama Tari ya. Kalau Mama Tari bilang hai, jawabnya oke. Clue pertama adalah biar kita sedikit fokus. Kalau Mama Tari bilang hai, halo, gerakannya mana dong? Gak ada gerakan gitu, kayak loyo gitu yang semangat. Coba sekali lagi, hai. Yang paling semangat nanti dapat voucher. Coba ulang lagi, kalau dapat voucher lebih semangat gak? Hai, halo. Tuh yang paling besar mana suaranya ya? Oke, pagi-pagi udah voucher. Baik, Mama Tari bawa siapa saja hari ini? Ada timnya dong? Ada. Kebetulan kan di sana dibilang ketua tim pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Jadi ada bidang namanya di dinas PPPA itu pemenuhan hak anak. Nanti kita juga belajar apa saja sih hak-hak anak itu berdasarkan Undang-Undang 35, berdasarkan patokan payung hukum kita pertama gitu kan. Oke, ada siapa saja coba perkenalkan timnya Mama Tari. Ada Mama Intan, say hello Mama Intan. Hai, jawabnya halo. Oke, satu lagi ada Mama Eta. Oke, hai Mama Eta. Ada lagi satu, ini Papa Ragam. Papa Ragam, halo. Oke, baik itu timnya Mama Tari ya, selalu ada bersama Mama Tari gitu ya. Biar sama-sama kita belajar dan diskusi. Ibu-ibu, guru-guru, ada berapakah siswa kita SMA Al-Furqon? Kelas 10-11, berapa? 288 itu udah all ya, udah 10, 11, 12. Oke, alhamdulillah, artinya udah tercover, berarti satu kelasnya paling sekitar 20 sampai 30. 30, oke siswanya 30. Alhamdulillah artinya masih tercover. Di luaran sana anak-anak SMA, SMP itu ada yang 1.200, 1.100. Mama tadi tuh pernah ketemu sama anak-anak di outdoor ya, jadi tetap bersyukur, Masya Allah tetap bersyukur. Di sini ruangnya dingin, AC ada, kipas angin ada anak-anak ya. Di luar, di sekolah lain itu di mana? Pagi-pagi Mama Tari jam 7 udah harus standby, kenapa? Karena kasihan kalau jam 8, jam 9 tuh udah panas gitu ya. Dia duduknya di mana? Duduknya di terpal, tanpa alas tenda. Kebayang nggak? Itu 1.200 sudah kayak kondangan anak-anak. Tapi nggak apa-apa, Mama Tari tetap semangat. Baik, setelah perkenalan ini Mama Tari nanti akan isi materi kenapa diundang nih. Masalah hero, help everyone, respect others, sama bagaimana kita membantu orang lain. Bagaimana kita memberikan perhatian atau respect ke orang lain. Maka kita sama-sama belajar ya nak. Oke, sebelum itu Mama Tari ingin fokus. Anak-anak ketika Mama Tari bilang selamat pagi tepuknya 1. Oke, nanti kalau nggak fokus nggak bisa. Kita harus belajar fokus dulu, baru kita isi materi. Kalau Mama Tari bilang 2, kalau Mama Tari bilang selamat sore tepuknya 2. Oke, selamat pagi tepuk. Selamat sore tepuk. Selamat malam tepuknya. Oke, 3 kali ya. Oke, udah paham cluenya? Oke, coba dulu deh tes gitu ya. Selamat pagi. Itu nggak kompak, belum fokus. Selamat pagi. Loh, selamat pagi. Selamat sore.
Katanya 2 kali, ulang lagi. Selamat pagi 1, selamat sore, selamat malam. Coba lagi, selamat pagi. Tuh masih ada yang telat, nggak apa-apa ya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Ada nggak selamat siang? Artinya clue selamat siang nggak ada, belum konsen si anak kan, belum bisa mulai belajarnya. Oke coba lagi, selamat pagi 1, selamat sore, selamat malam. Paham ya? Mudah kan? Gampang nggak? Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Selamat siang. Oh, ya udah deh nanti nggak konsen terus, baik ya udah, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baik anak-anak, oke. Mama Tari ngambil itu tuh, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Sebenarnya ditambah lagi dengan sekolah ramah anak. SMA Al Furqon mungkin belum di SK-kan di tingkat kota. Melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menjadi SMA Ramah Anak. Nanti Mama Tari bagikan tips bagaimana caranya Pak, biar SMA Al Furqon ini dapat SK. Kalau dapat SK dapat nomor SK, terus bisa dipejeng deh, ditaruh spanduk atau ditaruh papan, itu boleh. Kalau SMP Al Furqon kalau nggak salah udah nggak ya SMP? Rasanya sudah tahun 2025. Kalau nggak salah SMP Al Furqon, karena yang menghubungi saya dulu dari pihak SMP. Nah pihak SMP ini sudah dimasukkan di dalam SMP Ramah Anak tingkat di kota, Dinas Pendidikan Kota. Nah SMA itu bukan ranah Palembang, bukan ranah kota, tapi ranah provinsi. Bagaimana caranya biar dapat menjadi SMA Ramah Anak? Ada 2 cara Pak. Satu, yang pertama melalui kebijakan atau penetapan langsung dari dinas pendidikannya atau usulan dari dinas PPPA-nya. Karena sekolah ramah anak itu adalah program Kementerian PPPA. Jadi itu reward tertinggi untuk sekolah dari Kementerian PPPA menetapkan sekolah ramah anak. Kalau misalnya sekolah sehat itu dari dinas kesehatan. Kalau sekolah adiwiyata itu dari lingkungan hidup gitu ya. Dari menterinya, beda menterinya. Jadi brandnya, saran saya kalau sudah belum ditetapkan atau kebijakannya dari pihak dinas, maka Bapak boleh bersurat mengusulkan kepada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan gitu ya, untuk di SK-kan menjadi SMA Ramah Anak dengan kategori kumpul 3 loh Pak syaratnya. Lah pernah sosialisasi, ruangannya punya berapa segala macam, jadi data pendukung. Insya Allah akan dimasukkan karena berdasarkan usulan itu artinya verifikasi ada PLH-nya. Jadi bisa 2, bisa ditetapkan, bisa diusulkan. Kalau kota aja Pak udah saya bantu. Karena saya masih di kota, belum di provinsi. Jadi saya belum bisa, tapi saya ajarkan itu cara tipsnya. Baik, saja. Baik, nyampe sini anak-anak. Mama tadi mau tanya, apakah ada yang bawa pena dan buku atau kertas? Yang bawa tunjuk tangan. 1, 2, 3, oh lumayan banyak. Oke, berarti sebagian juga nggak bawa. Oke. Anak yang maju, anak yang hebat adalah yang bawa pena dan kertas, itu artinya pemikirannya sudah 1 langkah di atas temannya yang nggak bawa. Kenapa? Dia kan nggak tahu hari ini materinya apa, siapa yang datang, dan tidak ada perintah. Ada perintahkah dari gurunya? Tidak kan? Tetapi anak itu sudah memikirkan hari ini kita nak belajar. Ketemu ya kan, ketemu sama narsum atau pemateri, artinya ada yang mau ditulis. Tepuk tangan dulu yang bawa pena sama kertas. Yang nggak bawa pena, lain kali kalau ada undangan atau ada instruksi pertemuan, bawalah pena sama kertas. Baik. Oke, ini CV saya, CV singkat saja. Nama saya itu Yuli Lastari. Tempat tanggal lahir, ada yang lahir di Ulak Pace atau Kabupaten Mubah? Ada sayang? Bapak Ibu guru juga ada? Lahir di Mubah. Oh iya, Mama Tari lahir di desa Ulak Pace, salah satu desa
dari Kabupaten Musi Banyuasin. 20 Juli nih, sebentar lagi ulang tahun Mama Tari 1983. Ini alamat Mama Tari, silakan Kompleks Springhill. Jika ada di sini yang pulang ke Springhill, tetanggaan, ada nggak? Talang Kelapo? Deket sini loh, ada? Oke, kalau yang Talang Kelapo berarti tetanggaan kita ya. Oke, Kompleks Springhill Yasmin 68. Silakan kalau memang dianggap penting nomor telepon saya 0821 823 11003. Mana tahu anak-anak ada yang tidak mengerti materi hari ini, mau nanya via chat atau WA 24 jam insya Allah online. Bukan online ya, aktif gitu ya, bukan online ya, tinggal tidur ya Mama Tari ya. Oke, itu dicatat nak nomor HP siapa tahu, ndak berani ngadu ke sekolahan, beraninya ngadu ke Mama Tari. Banyak yang suka curhat. Bahkan Mama Tari pernah jam 11 malam dikirimin tangan barcode salah satu anak. Mama Tari sampai merinding. Jam 11 malam tuh tangan yang disayat-sayat tuh dikirim ke Mama Tari. Gila nggak itu? Wah itu sampai lama. Itu salah satu anak asuhan dari Mama Tari. Mungkin karena dia kurang kasih sayang orang tua jadi akhirnya mencari caper terus hampir tiap malam. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah di pesantren. Oke, terus ini singkat saja. Nama suami Mama Tari 1 orang, anak 4 orang. Anak Mama Tari ada juga yang kuliah. Sekarang ini sudah menyusun, sudah di semester akhir di kuliah di Unsri yang pertama. Yang kedua baru keterima di Unila. Yang ketiga kelas 3 SMP. Yang keempat baru mau masuk SD. Jadi ini posisi sedikit saja ya. Posisinya sekarang fungsional perencanaan alim muda di Katim Pemenuhan Hak Anak untuk Kesehatan dan Pendidikan. Itu saja. Next. Udah nyampe sini lumayan udah cukup ya masalah pribadi. Karena tak kenal maka tak sayang loh. Kalau tak kenal tak sayang Mama Tari. Jadi udah tahu ya. Itu alamat rumahnya, nomor handphone dan sebagainya. Next saja Kak. Oke, ini jenjang karir sedikit saja ceritanya. Pernah di UPTD di Spenda. Nah, anak tahu nggak di Spenda itu apa? Dinas Pendapatan Daerah. Jadi 11 tahun Mama Tari sebenarnya di pajak. Jadi pernah di kepala UPTD untuk kalang-kalang lebar, gandus itu pernah di pajak. Kok bisa lari juga ke PPPA ya? 6 tahun Mama Tari di Dinas PPPA. Saat ini di posisi Ketua Tim Pemenuhan Anak atas pendidikan kesehatan tadi. Terus Mama Tari aktif di anggota tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan ini di salah satu tim TPPK. Jadi nanti kita membahas bahwa di Permendikbudristek 46 tahun 2023 itu amanatnya 6 bulan setelah permen itu keluar, kabupaten, provinsi di Indonesia harus membentuk yang namanya tim TPPK tingkat kabupaten. Jadi kalau kota di tingkat kota atau kabupaten, di provinsi tingkat provinsi. Turunannya adalah membentuk tim TPPK di tingkat sekolah. Mama Tari yakin di SMA Al-Qur'an sudah ada tim TPPK-nya. Sudah ada Pak ya? Pak Kepala Sekolah ada? Atau SK tim TPPK-nya sudah di-SK kan? Belum ada? Setahu saya Pak, amanat 6 bulan setelah Juni 2023 itu seluruh sekolah harus membentuk yang namanya tim TPPK, tim penanganan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tim ini di-SK-kan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tidak boleh menjadi anggota tim karena dia yang menandatangani SK tersebut. Siapa saja anggota tim TPPK, ia harus ganjil 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Anggotanya antara lain mungkin bisa wakil kepala sekolah, guru komite, guru BK, bukan guru komite, salah satu perwakilan komite, guru BK itu boleh menjadi anggota tim TPPK dan ganjil. Itu wajib seluruh sekolah di Indonesia membentuk tim TPPK. Tim inilah akan menangani, mencegah, menanggulangi jika terjadi kekerasan di satuan pendidikan tersebut. Kekerasan apa bae mah? Banyak nanti kita jelaskan, ada beberapa jenis. Terus siapa bae mah yang ditangani atau ditanggulangi? Apakah hanya siswa? Tidak. Di dalam Permendikbudristek 46 itu, nak siswa jadi korbannya, nak guru jadi korbannya, nak tenaga kependidikan. Siapa? TU,
OB, satpam yang ada di tenaga kependidikan di sekolah itu sudah tercover di dalam peraturan tersebut. Nanti kita masuk. Tapi Mama Tari sarankan coba konsultasi kepala sekolah sama guru BK apakah SK tim TPPK sudah dibentuk. Kalau belum silakan bentuk karena itu wajib. Nanti pasti ada pemeriksaan dan sebagainya. Kalau terjadi masalah diperiksa dulu adalah SK tim TPPK-nya. Satu, setelah ada SK tim TPPK harus buat SOP, standar operasionalnya harus ada. Nanti digabung di SK tersebut. Nah, ketiga, tim itu bekerja. Apa gawejo? Itulah tadi sosialisasi, mungkin setiap hari Senin, setiap hari Jumat gawe dio bagaimana caranya menangani dan menanggulangi kalau ada kekerasan di sekolah tersebut. Oke, itu untuk sekolah, tapi saya sentil sedikit walaupun hari ini untuk siswa. Oke, Mama Tari aktif di Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak Lembaga Investigasi Negara Sumatera Selatan. Jadi ada juga yang mengundang saya bukan atas nama Dinas PPPA karena hari Sabtu, Minggu atau karena kebetulan saya cuti bisa mengajukan ke divisi tersebut dan itu resmi. Terus Mama Tari mendirikan ponder komunitas relawan peduli anak pinggiran. Insya Allah nanti hari Kamis komunitas yang Mama Tari dirikan itu akan terjun ke SD Quranpreneur Desa Quran. Kebetulan kalau rumah tafisnya saya sudah keliling, sudah yang di Kalidoni pernah, sudah di Pelaju pernah. Nah ini janji Mama Tari akan datang ke Desa Quran itu Kamis Mama Tari berikan waktu untuk mereka. Nah ini Dinas PPPA bekerja sama dengan komunitas yang Mama Tari dirikan. Tujuannya apa anak-anak? Mama Tari percaya sedekah tidak mesti uang dan materi. Kenapa? Karena tenaga, waktu, kasih sayang, perhatian, bahkan ilmu juga bisa dijadikan sedekah. Kalau dulu ibu-ibu itu yang organisasi itu kadang banyak loh istri-istri para pengusaha, orang-orang kaya, istri-istri pejabat itu kalau dia sedekahnya datang ke panti asuhan kasih aja sembako udah pulang. Kok gitu aja saya bilang, kan sayang. Bagaimana caranya sedekah yang kreatif biar dapat semua. Maka kita juga isi waktu dengan sosialisasi. Jadi bisa yang punya skill sosialisasi seperti Mama Tari sedekah ilmu tentang sosialisasi apa yang Mama Tari kuasai. Nanti ada juga relawan Mama Tari dari psikolog. Ada juga yang dari dokter, bisa juga dia sedekah obat-obatan. Nanti diperiksa anak-anaknya, kasihlah obat generik walaupun yang misalnya di pesantren obat kulit, obat segala macam. Jadi alhamdulillah walaupun belum banyak, belum sampai 1 tahun Mama Tari mendirikan komunitas ini, tapi sudah berjalan. Hampir setiap bulan kita keluar minimal 1 kali. Kalau memang bisa lebih alhamdulillah. Dari uang-uang donatur itu nanti kekumpul dapatnya berapa. Jadi hari itu sedekah ilmu, sedekah materi juga. Dan juga perhatian kasih sayang kalau ada konseling, kalau ada psikolognya jadi banyak. Maka itu anak-anak kita tidak pernah tahu jalan mana yang menghantarkan kita ke surga. Saat ini anak-anak ini belum punya uang Ma, aku mak manona sedekah belum kate duit. Tapi sedekah kasih sayang juga bisa. Contoh ketika ada temannya yang membutuhkan kita, ketika ada temannya yang menjadi korban, kan itu juga sedekah, ya kan? Maka bentuk sedekah tidak mesti uang. Maka juga cocok juga dengan tema kita hari ini tuh. Apa? Respect other. Ya kan? Peduli kepada orang lain. Itu juga kalimat dari sedekah. Sama aja kan artinya? Oke. Nah, singkat ya udah selesai. Oke. Nih kita tepuk dulu. Nih ada tepuk anti bully. Sebenarnya sudah mewakili materi kita hari ini. Adakah satu orang yang nanti akan dapat voucher memimpin? Satu orang dong? Boleh, ayo. Satu orang saja, ayo. Jadi gini, nanti Mama Tari ajari tapi dia memimpin temannya. Nanti dapat voucher 1. Oke dong, sini girls. Oke kita kenalan. Oke, tepuk tangan dulu. Hai cantik, gak apa-apa, kamu dari tadi paling semangat, senyum paling ceria, artinya kamu sudah sedekah, ya kan? Sedekah senyum, apalagi udah berani membantu Mama Tari juga sudah sedekah hari ini. Namanya siapa, kelas berapa? Perkenalkan nama saya Kirana Eveldwina dari kelas Mariam, kelas 10 Mariam. Evelyn. Evelyn, tepuk tangan buat Evelyn.
bantu Mama Tari tuh. Nanti begini ya, tepuk kanti buli, prok prok prok, tidak boleh gini. Oke, timnya Mama Tari kerja. Nanti praktek, ngapain gitu ngelamun. Oke, jadi gini sayang ya, Evelyn nanti pimpin temannya, tepuk anti buli, prok prok prok, tidak bolehnya begini, tidak boleh ya menyakiti, gitu ya, tidak boleh memukuli, prok prok proknya juga tetap ya, tidak boleh caci maki, prok 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 gitu ya. Nah, pas dibullying, no. Tepuk pundak temannya, sayang teman, yes. Bisa nggak? Oke, kita coba lagi one again. Oke, Kak Eta, Kak Intan, atau Mama nih, Mama, udah mak mereka itu ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, Evelyn sambil intip-intip sedikit boleh? Nanti Mama Tari ikutin gerakan. Tidak bolehnya begini sayang ya. Menyakitinya boleh begini, tidak boleh memukuli gitu ya. Tidak boleh caci maki gini. Bullying, no. Sayang teman, yes. Kebonya jangan keras. Sayang teman, gitu ya. Oke, coba satu lagi. Tepuk anti bullying. Tidak menyakiti, tidak boleh. Satu, dua, tiga. Tepuk anti bullying. Prok prok prok. Tidak boleh Prok prok prok. menyakiti, Prok prok prok. tidak boleh memukuli, Prok prok prok. tidak boleh Prok prok prok. Caci maki. Prok prok prok. bullying, no. Sayang teman, yes. Oke, sebentar lagi, oke, tepuk tangan. Oke, berdiri. Oh, berdiri. Ayo berdiri teman-teman. Tidak boleh menyakiti. Menyakiti tadi gimana gerakannya? Ini aja. Menyakiti. Menyakiti ya. Bisa lagi nari ya. Oke, lebih semangat. Evelyn bantu temannya, nanti Mama Tari pandu, Kak Eta juga pandu. 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh memukuli. Tidak boleh caci maki. Bullying, no. Sayang teman, yes. Tepuk tangan. Terima kasih. Nanti dong Evelyn selalu dapat hadiah yang berani ya. Oke Kak Eta, ini dari Mama Tari dan dari yayasan dari sekolah itu dapat voucher, nggak tahu itu bisa ditukar apa tuh vouchernya. Bilang apa? Terima kasih. Oke, vouchernya sini Kak. Boleh fotonya? Oke. Ibu nggak apa-apa mau ikutan foto? Foto? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak, kayaknya belum masuk materi, masih nyampe kulit-kulitnya aja, belum nyampe ke dalamnya ya, udah masih lesu lah, belum semangat ya, nggak apa-apa ya. Next aja, sampai sini bisa ikutin materinya. Oke, next. Oke, setiap larangan, setiap kata tidak boleh, setiap kata stop, ngapo alasannya? Atau payungnya apa, dasarnya apa, kok nggak boleh mah, kan boleh-boleh aja kan coba bercanda kan, ya ternyata enggak sayang, beda antara bercanda dan bullying, nanti kita membedakannya. Dasar hukum pertama apa tuh, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Oke, yang sebelumnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang apa, tentang perlindungan anak. Oke, Mama tadi mau nanya, kalimat perlindungan anak berarti anak itu harus mesti dilindungi. Mama tadi mau nanya, di sini adakah yang tahu yang dinamakan anak itu siapa? Siapa? Oke, tunjuk tangan. Pasti dapat hadiah. Oke. Anak, kan katanya kalimatnya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak. Sekarang Mama Tari mau tanya, siapa itu anak? Siapa yang dikata ke anak itu? Kok harus dilindungi gitu ya? Oke, ayo tunjuk tangan. Anak itu siapa? Ayo dong boy, girl, sudah SMA, masa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Anak itu siapa? Siapakah anak? Sesuatukah? Ayo, hai boy, anak itu siapa boy? Tahu nggak anak itu siapa? Anak ayam. Oh anak ayam? Bukan bukan anak ayam, anak kucing. Anak itu siapa? Kan katanya harus dilindungi, perlindungan anak. Anak itu siapa? Siapa dong? Bantu Mama Tari. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Mama Tari selalu bisa memahami. Yang belum bisa. Namanya siapa? Kelas mana? Perkenalkan, nama saya Afifah Fitriazara dari kelas Afifah Fitriazara. Dari kelas Al-Batani. Dari kelas 10 Al-Batani. Kelas 10. Oke, Apipa, versi Apipa. Menurut saya Anak itu siapa? anak itu adalah apa ya, kayak yang belum bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia harus orang yang belum bisa melindungi diri sendiri, jadi dia perlu perlindungan dari orang lain. Itu aja sih. Segitu aja? Oke, tepuk tangan buat Apipa. Oke, Mama Eta, tetap dikasih Mama Eta. Walaupun belum lengkap tetap dikasih. Oke. Ada lagi? Anak itu siapa, Nak? Oke, oh kamu juga tetangga sebelah bestinya ya? Besti kamu ya? Bukan, kok bukan besti? Musuh dong? Oh temen dong besti. Orang Isya. Iya. Hai, halo. Orang dari yang orang yang lahir dari orang tua. Anak dari orang tua. Apalagi? Belum punya penghasilan. Anak itu belum punya penghasilan. Ada anak-anak yang penghasilannya yang udah bekerja. Masih tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tua. Anak yang masih tinggal. Ada juga anak yang belum tinggal sama orang tua. Ya. Berapa yang dikatakan anak-anak? 5 sampai 8 tahun. 5 sampai 8 tahun itu anak-anak. Di atas 8 tahun itu bukan anak-anak. Remaja, iya. Oke. Terima kasih Isya, tetap dapat dari Mama Tari. Biarlah buat coret-coretan ya. Asal jangan coret baju. Oke anak-anak. Oke, nanti kalau ada yang menanyakan lagi, siapa itu anak atau anak itu siapa, maka anak-anak harus bisa menjawab. Setelah sosialisasi hari ini dikatakan anak menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah seseorang. Ya. Oke, seseorang bukan sesuatu, ya. Artinya seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk janin di dalam kandungan. Mama kalau hamilnya baru 2 minggu, tetap selagi itu di dalam kandungan janin bakal calon anak, di dalam Undang-Undang 35 harus dilindungi. Jadi kalau ditanya siapa anak, jawabnya siapa? Seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun termasuk bayi di dalam. Jadi jangan lagi anak itu yang belum mendapatkan penghasilan, itu umum banget gitu ya. Ya, lain kali ya. Oke, baik. Udah nyampe sini, next. Oke. Apalagi? Tuh, dasar hukumnya kenapa harus dihentikan kekerasan dan bullying itu di garis bawahi saja, sebenarnya banyak.
Yang merah itu aja. Permen PPPA, ini bukan permen Kojek ya nak ya. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak nomor 8 tahun 2014. Jadi tentang kebijakan SRA atau Sekolah Ramah Anak. Udah dari tahun 2014 loh, 11 tahun yang lalu. Sudah keluar peraturan menteri ini bahwa sekolah itu harus ramah anak. Terus dikatakan ramah anak itu bagaimana Ma? Banyak poin-poin yang dikatakan ramah anak. Tetapi jika sekolah itu masih ada bullying, maka belum dikatakan ramah anak. Kalau masih ada perundungan, kekerasan, artinya sekolah itu belum ramah anak. Maka kita merujuk stop bullying, stop kekerasan. Salah satunya adalah tentang kebijakan SRA Permen PPPA nomor 8 tahun 2014. Oke, apalagi nih yang paling penting, paling mendasar tuh di garis oranye itu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, disingkat Permendikbudristek. Yang punya pena silakan dicatat. Ini penting sayang. Nomor 46 tahun 2023, zaman Pak Nadiem Makarim mengeluarkan permen ini. Maka amanatnya seperti yang Mama Tari bilang tadi, seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah harus membentuk tim TPPK tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia. Itu yang penting sekali. Maka dasar inilah kalau sekolah ingin aman, peganglah permen ini dan belajarlah tentang permen ini. Di sana di semua dimuat, saksinya, korbannya, pelakunya, itu semua diatur di dalam Permendikbudristek 46. Terus Palembang mengeluarkan peraturan enggak? Adakah payung hukum dari Kota Palembang? Ada. Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 9 tahun 2022 tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi banyak sekali sebenarnya payung hukum yang mengatakan anak-anak mesti dilindungi. Oke. Dah. Sekarang ada 5 kementerian yang berkomitmen dan 3 lembaga di Indonesia berkomitmen memberantas yang namanya kekerasan dan bullying. Apa saja? Yang pertama ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada juga Kementerian Agama. Karena di bawah Kementerian Agama ada yang namanya Pondok Pesantren, MTS, MI, MA dan sebagainya. Ada juga Kementerian Sosial, anak-anak jalanan, Anjal dan sebagainya. Kementerian Dalam Negeri, ini kayak institut ya, IPDN, kayak sekolah-sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi 5 kementerian ini berkomitmen memerangi yang namanya kekerasan dan perundungan di Indonesia sayang. Terus ada lagi 3 lembaga, maka Mama tadi tidak mau dikatakan lembaga tadi karena beda. Ini baru lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Anak Nasional Disabilitas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM. Jadi ini 3 lembaga dan 5 kementerian berkomitmen untuk memerang yang namanya kekerasan. Jadi dasar hukumnya, komitmennya kita sudah belajar. Next, nanti baru sampai materinya. Next. Oke. Apakah peraturan Permendikbudristek itu asal saja Pak Nadiem mengeluarkan? Tidak sayang, ternyata sudah disurvei dulu. Bagaimana hasil surveinya? Nih, pada tahun 2018 Indonesia berada pada posisi kelima dari 78 negara yang paling banyak dengan kasus murid yang mengalami bullying. Bangga gak nomor 5 dari 78 negara setelah disurvei? Enggak dong, maka Indonesia gawat darurat kekerasan terhadap anak. Banyak sekali contoh-contoh viral, nanti kita bahas juga di diskusi. Terus yang paling banyak siapa Ma? Yang paling banyak mendominasi adalah murid SD. Kenapa? Karena pemikiran murid SD itu kan masih labil. Mereka belum bisa membentengi dirinya. Jangankan murid SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga banyak yang menjadi korban pembulian, apalagi SD. Nih hasil survei. Apalagi ada asesmen. Ternyata sebelum tahun 2023, tahun 2022 di asesmen dulu sayang. Kenapa? 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 anak dipanggil, ditanya, ternyata berpotensi mengalami kekerasan seksual. 1
1 dibandingkan 3 siswa berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kenapa bisa terjadi, sayang? Kita garis bawahi kekerasan seksual karena bisa salah satu pendukung terjadinya itu terjadi adalah anak-anak tidak memahami betapa berharga dirinya. Kenapa? Contoh kekerasan seksual gara-gara terpengaruh oleh media online. Tahu kasus Ayu? Ayu korban pembunuhan di kuburan Cina, gak jauh dari sini. Itu juga lebih dari 1 kekerasan yang diterima oleh Ayu. Contoh kekerasan seksual atau pelecehan seksual, cyberbullying karena berkenalan di dunia maya, ya, fisik karena pembunuhan juga. Jadi semua lebih dari berapa Ayu mengalami. Salah satu itu. Maka anak-anak terutama yang sudah SMA udah balik semua ini, gak ada lagi yang gak ada Bali ya, udah balik semua. Artinya harus memberhargakan dirinya. Betapa berharga dirinya. Jangan biarkan orang lain apa saja batasan yang tidak boleh diperlihatkan, disentuh oleh orang lain, termasuk orang tua kalian. Termasuk uak, nenek, mamang, kakak, om kalian. Kok bisa mama? Ada kejadian sayang. Pelakunya adalah neneknya sendiri, uaknya sendiri, omnya sendiri. Apalagi ayah tiri, ayah kandung ada. Karena dinasnya Mama Tari, dinas PPPA itu adalah dinas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih, jangankan di luar Pulau Jawa, di kota Palembang saja sudah banyak pelakunya adalah ayah kandung sendiri. Korbannya siapa? Anak balita pun ada sayang. SD kelas 1, TK, Masya Allah. Kalau Mama Tari ingat itu pasti merinding. Maka Mama Tari berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak dari tingkat TK sampai SMA bahkan sampai kuliah. Oke, berharga. Bercermin tiap hari, tiap pagi, tiap sore selalu katakan, aku begitu berharga, aku sangat berharga. Maka tidak boleh, tidak bisa orang lain menyentuh dan mempertontonkan atau melihat apa yang boleh dan apa yang tidak buat diri kita. Paham ya sayang ya? Saya tahu ini agama. Tapi apakah sudah belajar agama di pondok pesantren, di sekolah IT, lepas dari kekerasan seksual? Banyak sayang kasus. Bahkan di pondok pesantren pun tidak terlepas dari kekerasan seksual. Terakhir ini yang terbaru ini ada 13 santri mengalami kekerasan seksual. Besok Mama Tari ke pesantren. Jadi anak-anakku sayang, tolong berhargakan diri kita bagaimana. Katakan no, siapa saja yang pegang walaupun itu cowok sama cowok. Kalau di sekolah umum ada bahasanya cutat, cutek. Yang pasti pernah ada yang SMP umum. Ada yang SMP umum gak sebelum SMA Islam ini? SMP umum ada, tunjuk tangan. Dah, SMP apa? SMP mana sayang? 55. Oke, ada lagi? SMP mana nak? SMP berapa? Hah? Suara kamu kecil banget. SMP apa? Oh, Baba Toman, SMP 4 Baba Toman. Nah, itu tadi tunjuk orang Muba, gak mau tunjuk kamu. Orang Muba dong Baba Toman. Kamu SMP mana tadi? SMP 9 Palembang. Oh, baru kemarin SMP 9, saya udah ketiga kali di SMP 9. Oke. Jadi, sayang di umum, sekolah umum banyak fenomena kalimat cutat dan cutek. Pernah dengar yang dari sekolah umum cutat dan cutek? Itu pada senyum nih. Ketawa. Ternyata Pak Ustadz di sana itu biasa mereka ada yang melakukan cutat. Apa itu cutat? Mama Tari. Cubit pantat. Cutek. Cubit apa? Gitu ya. Itu kan senyum. Ada di luar sana, kenapa? Pertama main-main, temannya lewat, gitu ya. Atau temannya lewat, gebok tangannya lata. Adakah? Ada. Pertanyaannya, jadi pernah salah satu sekolah SD Mama Tari tanya, adakah yang tahu cutek-cutek? Ada, tunjuk tangan. Terus saya kira korban, sini gitu ya. Pas ditanya, apakah kamu korban? Bukan, Ma. Aku yang cutek itu katanya kan, anak SD kelas 6. Kok kamu ngelakuin itu gitu kan? Kan main-main, kan bercanda. Lagian lanang juga mah yang kupegang itu, cowok sama cowok. Hei anak-anak ingat, nak cowok, nak cewek jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Paham? Pertama main, pertama bercanda, kedua jadi geli-geli, kedua kali, ya kan? Ketiga apa?
adalah bibit lesbi, gay, homo dan sebagainya. Lanang sama lanang, betino sama betino, apalagi lanang dengan betino. Kok Mama Tari vulgar banget sih bahasanya? Nggak apa-apa sayang, ini pendidikan. Murni dan hati Mama Tari ingin memberitahu bahwa dunia luar itu banyak kasusnya. Jadi anak-anak jangan, di pesantren juga Mama Tari selalu camkan. Jadi kita tidak fokus hanya mikirkan perang yang sebenarnya. Perang yang sebenarnya adalah ketika anak-anak lulus sekolah. Maka akan ketemu dengan orang multi, banyak sekali ragamnya. Dari berbagai suku, dari berbagai karakter, dari berbagai sosial. Tidak semuanya orang yang sudah mengerti agama semua. Bahkan ada yang lebih parah di luar sana. Jadi intinya anak-anak tolong kita ya. Jangan sampai kita menjadi 1:3 tersebut. Terus apa? Ini 1:4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik. 1:3 juga 36,31 berpotensi mengalami perundungan. Ini bukan kata Mama Tari ya, tapi kata survei. Oke, next. Temuan ini juga diperkuat oleh survei nasional pengalaman hidup anak remaja nih. Usia anak-anak sekarang 13 sampai 17 tahun. Nih, rentan usia 13 sampai 17 tahun setelah ditanya 3 dari 10 anak ternyata pernah mengalami satu jenis kekerasan bahkan lebih. Jadi waktu TK dulu, waktu SD dulu, waktu SMP dulu, bahkan di rumah juga. Rata-rata anak-anak itu setelah disurvei pernah mengalami satu jenis kekerasan bahkan lebih. Itu bukan kata Mama Tari loh, tapi kata survei nasional. Maka kita jangan sampai menjadi salah satu di antara 3:10 tersebut. Oke, sekarang udah tahu tuh, kayaknya Miss Meidi udah sering apa itu bullying, ya kan? Udah tahu ya? Udah tahu belum? Udah tahu. Bullying itu apa Mama Tari tuh? Teori saja, menganiaya. Jadi satu tindakan menganiaya, memperlakukan secara tidak adil, menyakiti orang lain secara fisik atau verbal. Dan bisa dilakukan berulang, bisa dilakukan individu, satu orang atau kelompok. Nanti kita belajar juga sampai ke jenisnya apa, membedakannya pelaku bullying berkelompok dengan individu atau sendirian. Paham ya? Nyampe sini? Oke, kita coba lagi. Hai. Masih semangat? Lapar ya? Iya Mama ya, gak apa-apa kita sama-sama lapar ya. Kayaknya masih belum semangat loading gitu ya. Oke, Mama Tari mau tanya, apakah bully dan bercanda itu sama? Yang beda tunjuk tangan. Artinya yang tidak tunjuk tangan mengatakan sama. Oke, instruksinya adalah Mama Tari tanya sekali lagi, konsen. Apakah bully dan bercanda itu sama? Yang mengatakan beda tunjuk tangan. Kamu sini, kamu gak tunjuk tangan, sini. Mana lagi yang gak tunjuk tangan, coba. Oh tim Mama Tari itu jalan kerja, coba cari itu. Yang mana yang gak tunjuk tangan ini, aduh. Oke, tanya lagi. Apakah bully dan bercanda itu beda atau sama? Beda. Yang beda tunjuk tangan. Takut semua kan akhirnya tunjuk tangan semua. Nah ini gak tunjuk tangan ya. Semua ini gak tunjuk tangan. Oke, Mama Tari mau tanya. Oke. Ini guru atau siswa sih? Siswa. Oke. Ini kompak pada gak tunjuk tangan. Mama Tari mau tanya. Kamu dengar gak sih Mama Tari bilang tadi? Dengar. Mama Tari bilang apa? Nah terus? Yang beda tunjuk tangan. Kamu gak tunjuk tangan? Mana tunjuk tangannya tadi? Pada gak tunjuk tangan ya? Atau Mama Tari yang salah lihat? Oke, gak apa-apa. Intinya sayang, kalau Mama Tari bilang yang beda tunjuk tangan, langsung tunjuk
tangan karena yang dia memiliki pendapat yang lain. Mama tadi mau tanya. Ah, gitu maksudnya, ya. Oke, sekarang kamu deh, kepala kamu gak tunjuk tangan. Mama tadi mau tanya. Versinya kamu, namanya siapa? Nashwa. Nashwa, bully dan bercanda itu sama atau beda? Beda. Beda mah, bedanya apa? Tergantung dari apa sih namanya? Perspektifnya gitu loh. Kalau misalnya bully tuh dia tuh biasanya kayak negatif. Bercanda tuh juga negatif, tapi kalau misalnya gak dibawa hati, biasanya itu fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Oh, gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kamu juga nggak tunjuk tangan. Versinya, namanya siapa? Syafia. Oke, Sapira atau Sapia? Safia, kayak nama anak Ahmad Dhani gitu ya? Sapea itu ya? Oke, Sapia, versinya kamu. Bully dan bercanda itu seperti apa? Bully dan bercanda itu kadang-kadang bisa seperti menyatu gitu, dimana kalau bercandanya terlalu jauh bisa termasuk bullying. Jadi bullying sama bercanda itu berbeda tapi bisa menyatu gitu. Berbeda tapi bisa menyatu gitu ya? Oke. Ya. Seperti apakah menyatunya? Dimana kalau orang bercanda tapi terlalu jauh dan ujung-ujungnya ada yang tersakiti itu dan sering itu termasuk bullying sudah. Oke. Baik, tepuk tangan. Baik. Ya oke. Baik ya. Adakah yang mau menjelaskan? Satu orang tunjuk tangan. Dapat voucher deh. Oke. Beda bully dan bercanda. Berdiri Sen, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazani Afrinda dari kelas Maryam. Mas Mariam itu kelas berapa? 10? Kelas 12? 10. Oke, masih anak baru. Oke, tepuk tangan. Oke. Siapa panggilannya tadi? Seza. Versi Seza, bully dan bercanda itu yang membedakannya apa? Kalau bully merundung atau menyakiti orang lain, tapi kadang ada juga bully dengan kata balik bercanda. Tetapi dilakukan secara ulang-ulang. Kalau bercanda biasanya tidak ada sakit hati satu sama lain. Oke, tepuk tangan buat Seza. Bener ya, tapi nanti Mama Tari biar singkat. Oke, Kak Eta, boleh kasih vouchernya, Mem? Benar, Seza sudah bisa sedikit menggarisbawahi. Oke, bilang apa? Terima kasih, sama-sama, baik. Oke, Mama Tari akan mempersingkat atau biar gampang diingat. Jadi kalau ada yang tanya, apakah sama bully dan bercanda? Jawabnya B. Beda sekali mah. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya kalau bully, ingat, kan katanya beda nih. Kalau beda berarti ada bahasa kalau ya. Kalau bully, salah satu pihak ada yang tersakiti. Sakitnya di mana mah? Di sini bisa. Di sini bisa. Artinya fisik boleh dan sakit di hati juga bisa. Artinya kalau teman katakan sudah berhentilah sakit. Oi, berarti berhenti itu sudah masuk ranah kategori bully. Salah satu teman atau salah satu pihak kita ada yang merasa tersakiti. Maka itu bully. Terus Mak Mano kalau bercanda? Kalau bercanda kedua belah pihak tidak ada yang tersakiti. Sama seperti Seza bilang bahwa dak kate yang merasa sakit. Dua-duanya suka sama suka, dua-duanya senang sama senang. Maka itu cukup bercanda atau main-main. Tapi kalau ada salah satunya mengatakan sakit, contoh ngatoi nama wong tua, kan tidak ngebuk, ya kan? Tapi misal salah satu teman kita punya warung bakso, ya, atau punya warung sate, orang tuanya kebetulan sate dan bakso itu namanya sate Pak Gundul misalnya.
sate Pak Bagong misalnya kan, atau bakso atau soto Pak Bagong. Sehingga temannya lain mengoyok-oyok atau mengolok-olok, ya, mengolok-olok temannya, hoi gondol, ya gitu kan, atau gitu, atau Pak nama Bagong misalnya. Maka itu juga kan merasa tersakiti karena ada salah satu teman anak saya di sekolah sampai sedih. Kenapa? Karena dia punya warung. Penghasilan orang tuanya di warung itu ada label nama orang tuanya. Setiap hari dia dibully, disebutkan nama orang tuanya tersebut. Maka dia sampai minder, sedih, nggak pede dan sebagainya. Gitu kan, karena tidak semua anak mampu menerima keadaan. Maka kalau temannya katakan tidak, jangan, maka itu juga termasuk kategori pembulian. Karena salah satu temannya sakitnya tidak berdarah, karena sakitnya di hati, maka itu juga kategori bully. Oke, baik. Di sini nggak ada ya yang suka kata-katain nama orang tua? Ada nggak? Pernah dulu anak saya, jadi rapot itu sampai ditutup-tutupi, jangan sampai kelihatan nama orang tuanya, nama ibu atau ayahnya. Kakak juga seperti itu, saya bingung kenapa. Ternyata fenomena mereka, kebetulan sekolah SD negeri, fenomena di sana, sekali ketahuan nama orang tuanya maka dia dibully habis-habisan, pasti tiap hari disebutkan nama orang tuanya. Maka harapan Mama Tari udah SMA nih, gak lagi zaman gitu. Kalau anak SD oke lah, berulang kali dinasehati. Tapi kalau ada SMA jangan sampai ya nak ya. Oke. Terus ini contoh kasus pembulian. Ini ada beberapa siswi SMP 147 bunuh diri. Nih, dampak bully terberat itu ya kematian seperti kasus Ayu, seperti siswi SMP 147 bunuh diri di sekolah karena tertekan, sering dibully. Sebenarnya ada juga isu yang beredar, salah satu SD di swasta yang ada di kota Palembang, anak itu sampai meninggal. Karena apa? Karena dia dibully karena badannya gemoy, badannya gemuk, gemoy gitu ya. Sehingga dia suka dikatain temannya. Dia diet tanpa pengetahuan orang tuanya, nggak makan, diet segala macam. Ya kita mungkin itu lantaran atau perantara. Tetapi anak-anak ingatlah, kita tidak tahu ucapan kita, tajamnya ucapan kita, silet atau pisaunya ucapan kita itu. Siapa tahu gara-gara kita si anak itu meninggal, dosanya nggak kebayang loh. Kita nggak pernah tahu, sadar atau tidak sadar. Kita juga turut andil membuat si anak itu sampai diet, nggak makan karena malu dikatakan gemoy, gitu. Jadi jangan sampai, pokoknya anak-anak di sini mau seperti apapun bentuknya, berhargakanlah diri kita. Karena orang tua kita akan menganggap kita berharga kalau diri kita itu menganggap diri kita berharga. Bukan hanya orang tua kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita, atau siapa saja akan menilai kita berharga kalau kita itu menyayangi diri kita. Kalau belum apa-apa kita beda pede, ya kan? Dak pede inilah, dak pede itulah, sehingga menyakiti diri sendiri. Oke, next, ini kasus ya, silakan. Oke, nah ini bentuk tindakan kekerasan seksual ini di dalam Permendikbudristek 46, Mama Tari udah rangkum, dikategorikan tindakan kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan itu apa aja sih di dalam permen tersebut. Salah satunya perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Apakah ada, Ma? Ada yang sengaja. Satu. Yang kedua, penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan. Ada nggak yang suka siulan? Ada cewek lewat mulai siulan, ngerayu, lelucon yang sudah melecehkan, bernuansa seksual kepada korban, maka juga termasuk di dalam kekerasan seksual pada Permendikbudristek 46. Terus apalagi, ada nggak yang pernah ngirim pesan, stiker, bentuk-bentuk yang aneh-aneh, ya kan? Ngirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video, atau bernuansa apa saja yang ke arah seksual, maka itu juga termasuk pelecehan kekerasan seksual. Nak siswa ke siswa, nak guru ke siswa apalagi, nak siswa ke guru tambah lagi. Artinya bentuk pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio bisa terkena tuh pada pasal 10 ayat 2 diatur di dalam Permendikbudristek 46. Terus apalagi perbuatan mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto atau rekaman, jadi kawan lagi ganti baju olahraga.
Ada yang ngintip, nak lanang sama lanang, nak betino sama betino, kawannya direkam tanpa sepengetahuannya. Apakah ada? Ada, sampai viral kemarin. Nah, terus diedarkan. Itu juga sudah kerana cyberbullying. Karena ketika ke-post 24 jam udah kebaca seluruh dunia. Bagaimana menariknya lagi? Tidak baca, nak nariknya lagi, barang sudah ke-posting. 20 tahun, 30 tahun lagi masih ada. Maka anak-anak hati-hati, maka terkena juga salah satu kekerasan seksual. Apalagi perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Ini diri kita dewe. Anak-anak ada yang main telegram? Ada. Salah satu sekolah SMP yang Mama Tari temui, kelas 2 SMP, Mama Tari ngeri loh. Ada, sudah berani open BO. Tapi bukan melakukan seks ketemu, hanya di dunia telegram, WA, grup. Dia dibayar dengan uang. Mama Tari miris, berapa nak kau dibayar? 19.000, 42.000. Dikirim kemana? Ke Dana, ke GoPay. Disuruh ngapo di dalam telegram. Jadi dia pertama ditarik oleh grup yang tidak dikenal. Maka ingat anak-anak Mama Tari di sini, sapo bae yang nge-add kita, bukan kontak kita, jangan diterima, blokir. Paham? Ada yang masukkan temannya, dia masuklah di telegram itu. Karena ngerasa kawannya lah duluan, dia masuk. Setelah masuk diterima, mereka diarahkan ke kelompok tertentu atau grup lain. Di sana mereka diinstruksikan yang macam-macam. Saya nggak tahu bagaimana, apa dicuci otak dan sebagainya, saya kurang paham. Tetapi si anak itu punya latar belakang keluarga ekonomi yang menengah ke bawah. Orang tuanya sudah berpisah, mamanya nggak tahu di mana, papanya nggak tahu di mana. Dia hidup sama neneknya, kekurangan uang, sehingga dia tergoda, tergiurlah coba-coba masuk di dalam grup itu, mengikuti instruksinya. Disuruh ngapo kau nak? Buka baju. Ya paham sayang. Terus aku tanya, nak, alang kesedenyo masih SMP, kelas 2, umur 12 tahun. Terus cak mano? Kan muka aku udah kejingoan mah, kan ketutup katanya. Yang dia post itu, yang dia live itu hanya ini ke bawah. Ini ke atas enggak? Ini kisah nyata loh, Mama Tari bukan ngada-ngadain, tapi benar-benar ada. Dan Mama Tari temukan kasus ini, maka Mama Tari bagi ke kalian bahwa jangan coba-coba dan jangan sampai ngikut-ngikut ke gara-gara duit 19.000, 42.000, anak-anak kekurangan uang jajan dan sebagainya, kurang perhatian orang tua dan sebagainya, masuklah di kategori itu. Perbuatan mengunggah foto atau informasi pribadi kepada live melalui telegram dan sebagainya. Terus apalagi perbuatan mengintip. Nah, ada yang galak ngintip dah di sini. Nah, yang galak ngintip kawannya ganti baju, kawannya ngintip di kamar mandi walaupun lanang sama lanang, betino sama betino, maka juga termasuk beberapa bentuk kekerasan seksual. Perbuatan membujuk, menjanjikan, menawarkan, apa baik. Terus pemberian hukuman atau sanksi. Nah, ini bagi guru atau bagi ketua organisasi senior menghukum juniornya. Jika sudah melibatkan bernuansa seksual, ada kejadian salah satu guru olahraga, macam-macam kan arahnya kemana-mana, ada sayang. Di luar sana ada cukup banyak sekali kasus. Maka inilah Permendikbudristek 46 di pasal 10 ayat 2 mengatakan kategori beberapa item yang termasuk di kekerasan seksual. Sampai sini paham ya? Jangan sampai kita melakukan salah satunya, bahkan ada lebih kita lakukan, maka anak bisa terjerat. Oke, di dalam peraturan menteri tersebut. Next. Oke, apa sayang? Menengah ke bawah.
Itu salah satu contoh apa yang Mama Tari bilang tadi. Kalau ini kan temannya nggak lanjutkan, stop. Itulah PCS, video call sex atau foto atau video live segala macam dikasih uang. Itu iming-iming pertama, itu kisah nyata dan ada. Jangan sampai diri kita, anak kita, adik kita, keluarga kita menjadi korban seperti itu. Asal muasal dari Telegram. Oke, makasih udah berbagi. Oke, Permendikbud PKSP menegaskan bentuk. Nah, oke, ini diskriminasi yang terjadi. Oke, jadi di dalam Permendikbudristek 46 itu sangat jelas menegaskan bentuk diskriminasi dan intoleransi. Kenapa ada kalimat intoleransi? Karena Indonesia ini sekarang punya gaya bukan urusan aku, bukan gawean aku. Contoh, ada kejadian di tengah jalan ya, kecelakaan. Bukannya ditolong, apa nak nelpon polisi, apa nak nelpon ambulan, apa nak nelpon rumah sakit, yang ada kita video ke rami-rami kita tonton viral ke pulau. Uang lah jadi korban, lemak mengkorban tuh posisinya tegap lurus. Ini tekangkang, ya kan? Ya kan? Roknya terangkat. Si Ayu itu makanya mama marah sekali waktu itu ketika di-share di grup berulang-ulang. Posisi Ayu itu kan pakai baju olahraga pendek banget, auratnya kelihatan kemana-mana kan? Dan itu menyebar kemana-mana, udah jadi korban pembunuhan, pemerkosaan, bahkan jenazahnya almarhumah juga di-share auratnya kemana-mana. Kebayang gak kalau itu adik kita, kawan kita, keluarga kita, yang kita kenal. Nauzubillah min dzalik. Jadi anak-anak tolong, kita dak pacak nolong dia, pacaklah polisi ngurusnya. Pacaklah uang ada PPPA uang sebagainya yang ngurusnya. Kita jangan disebar ulangkan lagi, cukup batas kita mai. Ini dah izin kopas dari grup sebelah, set, ya kan? Tangan kita si jempol ini mekot menjadi andil penyebaran dosa berkali-kali. Paham nggak kamu? Siapa tahu yang buka HP itu budak kecil, anak kecil, ya kan? Kebetulan si handphone orang tua ini yang megangnya anak-anak balita, dijingoknya, ya kan? Maka sadar atau tidak sadar kita juga menjadi pelaku juga, menyebarkan aib si korban, menambah duka mendalam. Itulah mirisnya Indonesia. Karena apa? Intoleransi yang sudah sangat tipis. Bukan gawean aku, bukan urusan aku, bukan anak aku, bukan keluargaku. Boro-boro nak ditolong, ditambah luka lagi. Aduh. Ya oke, nyampe sini nak? Nyampe materi Mama Tari? Nyampe? Oke. Apakah mau lanjut atau kita ice breaking lagi? Ice breaking lagi Mama Tari. Oke, ice breaking lagi Mama Tari. Baik, ini kalau mau ice breaking, saya dikasih waktu sampai kapan? Takutnya nanti kebablasan. Sebenarnya materi saya mau panjang bisa panjang, mau pendek bisa pendek. Gitu ya. Masih lanjut? Oke, kalau masih lanjut, oke sekarang berdiri dulu, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita pelunturan dulu ya. Saya ada kirim. Anak-anak ada yang tahu, guru-guru boleh ikut? Oke, boleh divideoin. Kita, Mama Tari selalu memegang 3 sehat plus 1. Apa itu resepnya Mama Tari? Yang pertama, sehat fisik. Kita belum ngelakuin sehat fisik, makanya kita harus ada pergerakan sehat fisik. Yang kedua apa? Sehat pikiran. Maka Mama Tari sudah mengasih ilmu materi ke anak-anak. Yang ketiga apa? Sehat mental. Maka nanti kita terakhir ada selawatan. Nah yang keempat apa 3 plus 1? Sehat kantong. Kalau badan sehat, pikiran sehat, mental sehat, maka dari kantong. Oke semua berdiri. Sekarang Mama Tari minta ada 1 atau 2 yang bisa memandu. Berani di depan? Timnya Mama Tari ke depan, ayo. Video. Oke ada 2 orang yang mau. Izin Pak Ustadz nggak usah ya, biar anak-anak aja yang gerak-gerak ya. Oke, yang guru mau silakan. Ini melatih kefokusan. Oke, ada yang mau 1 atau 2 orang sini sayang ke depan. Bantu Aram Sam-Sam. Karena badan kita juga harus sehat ya, gerak-gerak boleh. Kita seperlunya saja. Oke.
Dahai Ono Sabina Hazia. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ini yang cowok nggak ada, malu, bingung apa nggak boleh? Nggak boleh Pak Ustadz ya? Boleh kan? Sehat tubuh, sehat fisik itu wajib. Jangan belajar saja, ngaji saja, tetapi badan kita harus dijaga. Karena siapa yang memberi kita tubuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan senang kalau kita menjaga diri kita, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita. Mama Tari murni hanya ingin anak-anak memerhatikan kesehatan fisik. Kayaknya belum ini deh. Belum apa? Udah kepilih belum 2 orang? Laki-laki, Pak Guru, Pak Ustadz? Adakah udah kepilih belum? Yang cowoknya kadang gak semangat. Kayaknya yang cewek udah dapat, udah silakan duduk. Tapi yang cowoknya diulang lagi. Cowoknya diulang lagi, nggak ada bergerak sama sekali cowoknya. Oke, kamu dapat hadiah. Oke, nggak dapat ya. Mama Tari ucapkan terima kasih sudah bersedia membantu Mama Tari. Jawabnya apa? Salim dong. Terima kasih. Satu lagi. Oke, salim. Foto dulu. Oke, itu dapat voucher juga 1 orang. Oke, nanti dulu fotonya di situ dong. Stop bully, ke tengah ya, Mama Tari tengah. Oke, kita stop bully dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekarang kurikulum melesat. Anak-anak semoga melesat. Terima kasih sayangnya. Ya. Oke. 2 poin ini nggak di-keep ya? Pada nggak semangat ya? Nggak ada yang. Oke, siap. Baik, next balik materi udah lumayan lah ya fisiknya. Next saja. Oke, jenis bully sebenarnya banyak, tapi Mama Tari singkat aja: fisik, verbal, sikap, cyberbullying. Kayaknya udah tahu semua, mungkin teori udah paham. Next saja. Oke, sosial, perampasan dan emosional. Mama Tari akan membahas sedikit tentang bully sosial. Kenapa Mama Tari tertarik dengan bully sosial? Kan kita tadi mengatakan bully bisa dilakukan 1 orang, individu atau berkelompok. Bagaimana contoh bully kelompok atau bully sosial ini? Biasanya di sekolahan anak-anak itu ada namanya bestie, circle, ya kan? Kelompok kita. Kalau di sekolah-sekolah umum tuh ada geng alay, geng geng-geng banyak lah, geng-geng mereka yang memberikan nama diri mereka sendiri. Jika dia menganggap bukan gengnya dia, bukan bestinya dia, ini anak-anak pintar nih, maka ini anak-anak yang kurang pintar, maka itu bukan rombongan kita, bukan circle-nya kita itu, maka tidak ditemani. Inilah juga bully sosial banyak sekali, karena sekarang ini gara-gara sebestian itu.
Oke, ini jenisnya. Terus siapa saja yang bisa menjadi pelaku bully? Ini lingkungan pendidikan tidak terlepas dari potensi untuk seseorang atau kelompok orang menjadi pelaku bully. Kakak kelas menindas adik kelas. Teman sebaya laki-laki kepada anak perempuan ataupun sebaliknya. Pernah gak lanang ke betino, betino ke lanang ngebulinya? Pernah. Oke, apalagi guru ke murid, pernah dah? Pernah. Nah, fenomena sekolah swasta, saya baru tahu ternyata bukan banyak guru yang ke murid bulinya, bukan guru ke murid, tapi murid ngebully gurunya. Kok bisa ya? Ternyata ada satu kasus, ada salah satu guru di salah satu audiens saya berkata, kalau sekolah swasta itu Bu, katanya, sekarang ini bukan guru ngebully murid, murid ngebully guru. Ngapa cak itu Pak? Aku bilang. Karena kalau sekolah swasta ngerasa orang tuanya mau bayar, ya kan? Anak wong berado galo, ditetep lah di sini. Jadi anaknya semena-mena, kebetulan di rumah mungkin anak tunggal, selalu dimanja sehingga dia ngebully gurunya. Gurunya ketakut karena yayasan terkadang Pak mohon maaf, takutlah berhenti anak murid daripada berhenti guru. Jadi lemak berhenti ke guru daripada berhenti ke anak murid. Ada salah satu ketakutan seperti itu. Maka jangan sampai SMA IT Al-Furqon menjadi siswa atau murid yang ngebully gurunya mentang-mentang. Jangan sampai nak ya. Uang tidak bisa membeli apa saja walaupun kamu dikasih apapun oleh orang tuamu. Kalau karakter attitude-nya nol, maka kalian tidak akan jadi apa-apa. Tuh, attitude-nya nol, karakternya nol, nak sepinter apapun, juara olimpiade, juara apa, taekwondo segala semacamnya, kalau attitude-nya, ngomongnya kurang ngajar, dengan orang tua tidak patuh, maka anak-anak tidak akan selamat dunia akhirat. Karena tidak akan berkat. Terus apa lagi? Murid ke guru, guru ke guru. Bisa nggak guru ke guru? Bisa. Banyak kejadian guru ngebully gurunya. Orang tua ke guru bisa nggak? Orang tua ke anak bisa nggak? Bisa. Karena anak di rumah terkadang pelaku pembuliannya adalah orang tua. Ada nggak orang tua yang mukul anaknya? Orang tua nyobet anaknya? Orang tua nempeleng anaknya? Orang tua nyebat pakai anaknya? Ada. Bahkan orang tua yang ngatoi anak dewek membandingkan dengan anak orang lain. Ngapalah kau nilaian dengan anak si A itu? Yo, mesai makan be perasaan aku kau ini, mesai jajan be seperti itu kan? Ada orang tua yang di luar sana ngebully anaknya dan membandingkan ke anak orang lain. Oke, pelakunya sudah, korbannya siapa saja? Ada anak yang berpotensi menjadi korban perundungan. Yang pertama, anak yang berprestasi. Karena dia berprestasi maka diiringi oleh temannya. Yang kedua apa? Anak yang cerdas dan berbakat. Misalnya ranking, misalnya berbakat di bidang apa, nari, taekwondo, olimpiade dan sebagainya. Maka anak tersebut rentan dan berpotensi mengalami perundungan. Yang terakhir apa ini? Anak yang tertutup, anak yang mudah cemas. Next, anak yang tertutup, dianggap berbeda, pendiam, tertutup. Anak tertutup, mudah cemas dan sangat patuh. Wah, ini mudah ini mangsa empuk nih. Apalagi galak menyendiri, tertutup, dia introvert, tak galak berkawan dengan orang lain, maka menjadi salah satu tipe anak yang rentan menjadi korban pembulian. Oke, dasar hukum sudah, jenis sudah, pelaku sudah, korban sudah, kita balik ke terakhir sanksi. Sanksinya apa? Mendak boleh, berarti ada sanksinya? Ada, sanksinya apa? Katanya cuma 10 menit saya. Oke, sanksi tindak kekerasan yang bisa diterapkan kepada peserta didik, kepada pendidik apa saja ada ringan, sedang dan berat. Ringan seperti apa? Kalau masih galak ngato-ngatoi bae, misalnya kan, belum nyampe ke luka fisik maka bisa dilakukan teguran lisan. Kalau misalnya sudah lah agak berat berulang-ulang anak ini, sekali kena panggil, 2 kali kena panggil, maka bisa dilakukan teguran tertulis, panggil wong tuanya, buat perjanjian di atas materai dan sebagainya. Bahkan dia bisa misalnya suruh nyalin ngapoi berapa kali. Nah, ini kan tindakan yang bersifat edukatif, suruh nyalin, suruh jadi muazin, jadi imam misalnya, jadi suruh ngapal ke 2 kali, 3 kali, artinya boleh. Hanya boleh tindakan yang bersifat edukatif, tidak boleh tindakan hukuman sanksi yang bersifat menyakiti. Contoh, suruh lari ke lapangan, misalnya panas, yang bolong angkat kaki sebelah.
Tuh kita tidak tahu kalau anak itu ternyata puaso. Kalau anak itu ternyata punya penyakit bawaan, maka sekolah pasti kena. Maka tidak boleh terjadi hukuman yang mengatasnamakan fisik atau menyakiti yang berlebihan. Hanya boleh bersifat edukatif. Oke, tidak boleh disuruh nyikat WC, tidak boleh. Itu sudah di Permendikbudristek 46 itu yang menyakiti itu tidak boleh. Sanksi kepada pendidik bagaimana? Teguran lisan, tertulis, pengurangan hak boleh. Dan pemberhentian sementara atau permanen kalau gurunya menjadi pelaku. Pertanyaannya, kepala sekolah boleh tidak kena sanksi? Boleh. Yang melakukannya adalah tim TPPK yang dibentuk tadi. Mereka bisa menyelidik. Ada kasus di Jawa Barat, Bandung, kepala sekolah kena karena kepala sekolahnya adalah pelaku bullying. Maka Pak, tim TPPK-nya itulah Pak, inspektorat BPK-nya pihak sekolah. Makanya tim TPPK itu kuncinya harus benar-benar dilaksanakan. Next, kalau mau ramah anak lah ya. Oke, ini kalau penjara, kayak kasus Ayu dan sebagainya, maka ini ada terkena hukum pidana anak. Ini banyak pidana ditambah 1/3 dari ketentuan pada apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tua. Jadi kalau pelakunya orang tua beda, kalau pelakunya anak-anak beda. Next saja. Oke, pelaku bulian bisa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan. Nah, kewajiban ini sedang diterapkan di Sumatera Selatan, di Palembang tepatnya. Kalau di Bandung tahu kan jam taruh barak ya. Kalau di Sumsel apakah ada? Sudah ada. Baru selesai penutupan 10 hari anak-anak ditaruh di retret pelatihan gandus pramuka. Jadi anak-anak yang bermasalah spesial itu 8 kabupaten sudah. Di Sumatera Selatan anak-anak SMA baru Sesumsel. Palembang ada kabupaten, beberapa 8 kabupaten juga ada 100 baru uji coba. Anak-anak itu nah diterapkan di pelatihan itu nah. Di Gandus, tentara yang ngajarnya. Yo, di Raider Pak, Badan Narkoba, Pramuka, banyak sekali tenaga pengajar. Nah, kalau anak-anak di sini ada yang spesial mau niru cak itu, coba lah nginep dulu di Gandus kayak gitu. Gelombang kedua. Galak? Dak galak mah. Oke, sudah next saja. Oke, cyberbullying juga dilewatkan saja. Udah paham nak ya? Tahu nggak cyberbullying itu apa? Bully online. Next. Udah, percepat saja. Oke, next saja. Oke, dampak negatif mungkin sudah sering guru BK mengatakan bahwa anak-anak yang terkena bully menjadi korban bully, pertama kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dia tidak pede lagi. Dia merasa tidak diterima oleh kawannya sehingga dia tambah kecil ngecik dewe. Maka dia kesulitan membangun hubungan sosial. Yang kedua, kerugian pada kesehatan mental. Kenapa? Ada masalah dengan depresinya, mentalnya, maka anak-anak itu bisa sampai ke depresi. Kerugian pada prestasi akademis sudah pasti, akhirnya dia malas sekolah, malas belajar, tidak semangat sekolah. Terus apa lagi? Konsekuensi jangka panjang. Oke, sekarang anak-anak apa yang harus dilakukan jika anak-anak menjadi korban? Yang pertama, berkonsultasi dengan profesional. Di sini sudah ada BK-nya. Maka silakan berkonsultasi dengan guru BK. Mudah-mudahan nanti akan dibentuk yang namanya pos pengaduan. Di SMA Al-Furqon ini biasanya saya sarankan ada yang namanya pos pengaduan atau nomor kontak khusus. Jika anak-anak itu anonim bisa melaporkan jika dia menjadi jika menjadi korban kekerasan. 1. Kedua, bisa apa saja? Membentuk tim duta bully, misalnya pilih 1 cewek 1 cowok untuk jadi duta bully, jadi roh modelnya sekolah itu. Gitu kan. Jadi anak-anak tahu nih ada duta bully, bisa ngelapor sama kakaknya yang duta bully juga bisa. Terus apa? Berkumpul dengan kelompok yang sama, temui orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau ada kawan, jangan disimpan dewek nak masalah. Ndak selesai cerita, ndak galak cerita dengan wong tua, ndak galak cerita dengan guru, cerita dengan kawan. Kawan tadi bantu, paham? Bantu kasih tahu solusinya, kasih tahu dengan guru BK-nya. Kasih tahu masalahnya apa, coba pecahi. Karena banyak sekali anak-anak yang diem, anak rumahan dalam kamar ternyata Pak melakukan barcode. Yang Mama tadi bilang, tahu nggak barcode apa? Tahu ya, menyakiti diri sendiri dengan menyilet, karter, beling dan sebagainya. Makanya sekolah harus melakukan razia minimal sebulan sekali. Razianya bukan rambut bae.
Razianya bukan handphone bae, tapi coba periksa lengan tangan anak didiknya. Siapa tahu ada yang jadi korban barcode. Barcode merupakan gejala mental yang tidak sehat. Artinya ada yang salah dengan anak itu. Kenapa? Seyogyanya tidak akan menyakiti dirinya, tetapi dia menyakiti dirinya, berarti ada yang salah. Maka gejala awalnya langsung di-cut. Oke, temui pihak berwenang dan sebagainya. Ini info saja, di Dinas PPPA ada 2 pelayanan yang kami lakukan. Pertama, Puspaga Bahagia. Jadi kalau nak curhat ringan saja, ada psikolog sama seperti guru BK di sana akan karena uang melapor cuma nak cerita, nak galak ditindak. Jadi cuma nak curhat saja. Maka cukup di Puspaga. Tapi kalau lah jadi kasus Pak, misalnya kekerasan KDRT, penelantaran anak, berebut anak sebagainya, itu sudah ditanganin oleh tim kami yang lain, bukannya Mama Tari. Kalau Mama Tari di tim pencegahan, fokus di sosialisasi. Tapi UPT PPPA itu, unit pelayanan teknis dinasnya, itu ngedampingi. Misalnya anak ini korban pelecehan, berarti dia didampingi pisum ke rumah sakit, itu gratis sayang, dibantu semua. Sampai ke ranah hukum atau ranah pengadilan. Nah, oke, next saja. Oke, nah ini silakan catat, kita berteman. Tadi nomor handphone Mama Tari sudah. Silakan, jika ada tetangga kamu, keluarga anak-anak, dolor dan sebagainya mengalami kekerasan, silakan melakukan pengaduan ke nomor telepon 082179858798. Ini teleponnya UPT sentra kami khusus pusat pengaduan, atau melalui Mama Tari juga nggak apa-apa, tapi diarahkan tetap ke sana bagian penanganan. Terus Instagram, silakan catat ya, itu Instagram Dinas PPPA, Instagram Puspaga dan Instagram Mama Tari. Silakan yang mau berteman ke Mama Tari, nanti ketika nge-add, chat Mama Tari ini siswa ini. Nanti Mama Tari bingung, ini anak yang mana gitu ya. Silakan chat. WA juga silakan chat, Instagram juga chat, Facebook juga sama Tari Azhari ACC atau Tari Azhari Syahid kalau di Facebook, sama Tari Azhari saja. Di TikTok juga ada. Silakan anak-anak pilih yang media yang dipakai, media apa, silakan. Siapa tahu nanti ada foto-foto yang bisa diambil di sana dan mengikuti kegiatan Mama Tari, hari-harinya Mama Tari. Yang mau berteman silakan Tari Azhari ACC. Karena pasti ada Instagram juga ya. Jangan lupa add atau tag ketika ngepost. Siapa tahu nih mau ngepost fotonya, ya kan? Atau mengambil mau tag Mama Tari, pasti Mama Tari follow back pasti Mama Tari. Insyaallah follow back. Oke, nyampe sana anak-anak? Oke, kita udah di akhir. Sebelum kita selawatan, Mama Tari akhir. Karena tadi dibuka dengan salam, di akhirnya salam. Alangkah baiknya nanti kita selawat dulu. Gimana Pak? Atau masih ada waktu tanya jawab? Atau dari close? Pihak ada ya? Berarti kita tutup tanya jawab dulu baru selawat ya? Oke, siap. Boleh? Berapa yang dikasih? Saya terserah panitia. Ngikutin saja, 3 saja. Oke, silakan tunjuk panitia atau bu gurunya yang mana, yang angkat tangan nak. Oke, yang mana? Oke sayang, ayo. Ini mau kasih apa? 1 ini. Sebutkan nama sayang, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fristi Zahna Zifah, dipanggil Fristi dari kelas 10 Maryam. Saya ingin menanyakan, sempat dibahas di PPT Mama Tari kalau misalnya biasanya target pembulian tersebut adalah siswa-siswa yang berprestasi, entah yang ranking, di akademik maupun di non-akademik. Mereka akan menjauhi hal tersebut. Efek dan dampaknya sangat banyak sekali bagi si korban. Entah itu mulai dari krisisnya rasa percaya diri, identitas diri sendiri, dan juga merasa terkucilkan dan berdampak juga pada akademik prestasi si anak tersebut. Sehingga si anak ini mempunyai mindset seperti ingin mengecilkan diri sendiri agar fit di lingkungan mereka. Tapi sayangnya ketika si anak ini udah fit, otomatis dirinya udah kehilangan identitas dirinya sendiri, tapi malah terkucilkan lagi karena kayak kamu nggak selevel sama kami buat kami ajak berteman. Itu malah menjadi dampak berkelanjutan. Menurut Mama Tari, gimanakah solusi yang terbaik untuk hal tersebut? Karena si anak merasa maju salah, mundur salah, dan mau gerak kemanapun itu kayak nggak ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pristi. Mama Tari jawab dulu, takut kelupaan ya, karena nggak ada catatan Mama Tari pegang. Oke, Mama Tari tangkap. Jadi mungkin ini siapa tahu ini pengalaman pribadi ya Pristi ya? Pengalaman pribadi kali ya? Enggak juga ya, oke. Ada menemukan kasus itu. Jadi gini sayang, Mama Tari selalu mengajarkan satu tips. Tadi kita udah belajar betapa berharganya diri kita, gitu ya. Kedua, Mama Tari juga mengajarkan berkumpullah dengan orang-orang atau bertemanlah dengan orang-orang yang membuat kamu lebih maju. Jadi kalau kita punya circle-nya, misalnya si Pristi kebetulan ada teman-teman circle, kita ingin sekali bergabung sama circle itu, tetapi ternyata circle itu berdampak buruk buat kita. Bukan tambah maju, tapi tambah mundur atau turun, artinya itu tidak mempengaruhi kita yang bagus. Artinya menambah turun dong. Nilai kita yang tadinya harusnya kita bisa 9 atau 10, tetapi bisa turun jadi ke level 6 atau ke level 7. Artinya circle itu tidak bagus. Pertanyaannya Mama Tari, bagaimana cara menyikapinya? Berteman boleh, tetapi jangan dijadikan ketergantungan, paham? Biasanya anak-anak ini karena ingin diakui, jadi dia merendahkan dirinya ikut circle itu. Atau menurunkan, atau mungkin sebenarnya saya bukan hobi ini. Saya ini hobi bahasa Inggris misalnya. Ya, rombongan anak ini pintar semua dari seluruh jenis mata pelajaran. Tapi ketika kita masuk ke mereka, kita dianggapnya bahasa Inggris kita lebih menonjol daripada mereka. Sehingga kita disuruh, jangan kau terus jawabnya. Aku pula, segala macam gitu kan. Akhirnya kita, sudahlah. Takut kaget dimusuhi, takut kaget diajak teman dan sebagainya, itu membuat kita jadi bukannya maju malah mundur. Intinya anak-anak, kita itu perlu zona, bukan zona sih, kenyamanan. Jadi berteman itu saling percaya, saling support, nyaman dan mendukung. Berteman itu yang membawa kita lebih maju. Tidak perlu kawan banyak nak, tidak perlu 10, 20 kawan, tidak perlu. Sikok dua, berjadilah kawan. Yang penting kawan ini mendukung kita senang, mendukung kita maju. Misalnya kita di posisi ranking bukan menjadi anak itu di atas, ranking itu hanya kertas atau nilai angka di buku nak. Tapi tidak menjamin si anak ini akan berhasil di kemudian harinya. Jadi jangan pernah merasa minder kalau kita tidak ranking. Karena anak yang ranking itu biasanya merata. Dia bisa matematika, biologi, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Anak Mama Tari sendiri ini contoh, anak Mama Tari yang pertama itu tidak SMP, SMA aja tidak pernah ranking 5 besar, 10 besar nggak pernah. Tetapi dia menguasai hanya 2, matematika dan bahasa Inggris. Dia hanya menguasai 2, matematika dan bahasa Inggris, bahkan di matematika dia juga olimpiade dan suka game. Anak Mama Tari dulu game, jadi pernah dia di SMA itu, SMA 13 tepatnya, diutus menjadi pemilihan bujang gadis Semuntilas ya SMA ya. Dia kepilih jadi bujang berbakat. Dulu Mama Tari belum mengenal sampai Mama Tari juga sempat bakat dari mana. Perasaan tidak ranking anak Mama Tari ya. Bukan ranking yang menonjol seperti apa. Ternyata anak Mama Tari itu hanya pernah kompetisi game. Sesumsel dia menang juara 1. Gamenya game apa ya? Nggak tahu. Mobile Legend ya? Ya, game Mobile Legend, hadiah uang berapa juta saat itu. Mama Tari nggak ketahuan, gitu kan? Sehingga dia dipilihlah jadi ketua Patkis waktu itu di SMA-nya, jadi wakil ketua Patkis lomba. Dia kepilih menjadi bujang berbakat Semuntilas. Mama Tari kaget, gitu kan? Di situ Mama Tari mulai memahami bahasa anak bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan atau spesialnya itu di bidang masing-masing. Maka jangan berkecil hati kalau kita hanya menguasai 1 atau 2 yang menonjol. Yang lain biasa-biasa saja. Tetapi jangan salah, ketika dia waktu tamat SMA ikut tes, 4 yang diikut tes itu semua lulus. STT Telkom lulus waktu itu, Unsri lulus, Poltek lulus. Yang keempat STTD Perhubungan lulus. Tapi bau yang terakhir kelulusan yang CAT itu ranking 19 waktu itu, anak Mama Tari tidak mau ikatan dinas. Sampai waktu itu Mama Tari suruh sholat, puasa, gak mau. Karena dia bilang, saya gak mau seperti Mama PNS bekerja untuk uang. Begawe sampai malam, jungkir balik dibodohi gawian. Begawe untuk duit katanya Mama itu. Aku tuh pengen duit bekerja untuk aku.
Jadi dia itu cuman di game komputer, jadi IT, sekarang dia ngambil Unsri, IT, udah semester akhir, sekarang lagi kompetisi gamenya dia, itu Mama Tari sampai shock juga. Kenapa? Waktu itu sampai terkumpul uang 40 juta dari game yang dia ikuti itu, Mama Tari sampai jadikan DP mobil. Beneran ini kisah bahwa anak itu jangan kita samaratakan sayang. Kalau kendak Mama Tari, kalau pacak masuk ikatan dinas, selesai anak tua, biar 3-4, ini enggak usah lagi capek kan? Ternyata tidak. Nah, mindset anak-anak itu berbeda. Dia hanya menyukai di dunia IT. Karena dia berpikir, ngapo kita nak begawi dengan uang, pacak ngawi dewek, nyari duit dewek. Uang itu bekerja untuk kita. Di kamar anaknya Mama Tari 35 handphone, 15 laptop yang bekerja untuk dia. Sekarang sambil kuliah. Ini contoh nyata, anak-anak tidak mesti di akademik saja yang pintarnya sayang. Tidak menjamin nilai akademik yang bagus, itu tidak ada jaminan bahwa si anak ini lulus juga ketika kompetisi nanti. Bertarung yang sebenarnya adalah ketika anak nanti tes. Kalau kita yang jalur prestasi mungkinlah di opo-opo ranking tadi kan. Tapi ketika dia tes benar-benar mengalahi ribuan orang belum tentu lulus. Tapi itu memang nyata. Jadi anak-anak ingat kata Mama Tari, temukan nilai yang berharga dalam dirinya. Ketika kita berteman dengan orang yang membuat kita lebih rendah, jatuh, bahkan tidak menghargai bakat kita, tinggalkan. Kenapa? Orang ini, circle ini, kelompok ini tidak baik untuk kita. Tidak salah kok kita menjauh, tetapi tetap berteman, hanya say hello saja, tapi jangan kita tergantung sama mereka. Jadi kita pilihlah atau bijaklah berteman dengan orang-orang yang mengangkat derajat kita, mengangkat sama-sama ingin maju. Itu pesan Mama Tari. Jadi kalau apa yang harus dilakukan, ya berteman dengan orang yang membuat kita maju, bukan berteman dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Untuk apa? Berarti kan anak tidak menghargai diri kita. Berhargakanlah diri kita, kita ini bernilai. Maka jangan biarkan orang lain termasuk diri kita membuat diri kita tidak berharga. Bagaimana orang lain menganggap kita berharga? Kalau kita dewek ladak pede. Kalau kita dewek menganggap kita ini lah ngecik, turun, artinya kita dewek merendahkan diri kita. Paham ya sayang ya? Maka kita harus percaya. Cak mano Mama Tari, tiap hari jengok cermin. Aku terlalu cantik untuk disakiti oleh siapapun. Nak kawan kita, nak pacar kita, menado pacar. Kalau pacar jangan sampai. Karena orang yang sudah mulai pacaran itu IQ-nya akan merosot. Kenapa? Pemikirannya sudah terbagi. Mama Tari tidak menyarankan. Bahkan anak Mama Tari yang kuliah sampai semester akhir pun, cewek pun belum pernah ada, sikok pun belum pernah diperkenalkan. Bahkan Mama Tari juga bingung. Karena di otak dia hanya uang saat ini. Dan dia menjadi salah satu alasan Mama Tari mendirikan Ponder Relawan Peduli Anak. Dan dia juga menjadi salah satu donatur di sana. Oke, nyampe sini ada lagi? Oke, apalagi Sen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Iza Humaira. Saya dari kelas 10 Maryam. Amira ingin bertanya, misal nih ya, kan ada korban kekerasan seksual atau bullying. Mereka tuh pengen membuka diri atau pengen ngasih tahu kalau dia tuh adalah korban kan. Nah, tapi mereka tuh kayak takut gitu kayak misal mereka takut kayak nanti tentang ada orang yang menghakimi dia, kayak nyalahin dia, kayak ini salah kamu gini. Nah, gimana itu ya kayak untuk diri kita sendiri juga kan. Mungkin aja kita ada jadi korban kekerasan seksual atau pembulian gitu. Gimana itu caranya untuk berani ngasih tahu intinya? Gimana ya? Oke, terima kasih Amira. Tepuk tangan dulu. Kasih support dukung, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi anak-anak, sebenarnya session Mama Tari itu kepengen banyak diskusi, banyak sekali, mungkin keterbatasan waktu nanti. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab bisa di-keep, makanya nomor handphone Mama Tari, Instagram dan sebagainya silakan untuk berdiskusi. Jadi Amira, kasus ini sebenarnya banyak terjadi di anak-anak di luar. Ada salah satu anak SD kelas 5, Mama Tari kalau ingat momen itu selalu nangis. Kenapa? Karena anak kelas 5 ini pernah tahu nggak rumah susun, tahu sayang? Jadi sekolah di rumah susun ada salah satu SD 139 di sana, kepala sekolahnya bagus, Mama Tari puji. Ibu Julaikha itu bagus sekali dan dia welcome, dia membuka diri untuk kami dari dinas luar untuk berdiskusi bagaimana cara menangani kasus untuk anak-anak mereka. Dan alhamdulillah sekarang sekolah itu menjadi sekolah penggerak yang maju-maju terus.
Salah satu siswanya SD 139 rumah susun. Nah, rumah susun itu paham gak? Bukan apartemen, tapi rumah susun. Kebayang gak kamu satu kamar atau satu rumah bisa lebih dari satu kepala keluarga. Mak bapaknya di sanola, nenek kakeknya di sanola, ayunya yang lah kawin di sanola, kakaknya lah bebini di sanola. Sehingga di rumah itu bisa lebih dari berapa kepala keluarga. Karena dak mampu nak pindah ke tempat lain. Becokol di sana galo, kebayang dak? Sedangkan si anak ini sudah gadis, sudah bali, yang harus memiliki kamar sendiri. Maka beruntunglah anak-anak yang memiliki kamar. Di luar sana banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki kamar. Masih tedok sama kakaknya, sama adeknya, bahkan sama wong tuonyo. Ada sayang, banyak sekali. Mama Tari tuh miris kalau ingat kisah-kisah seperti itu. Nah, si anak ini ditetep ke rumah uaknya oleh wong tuonyo. Karena rumah si uak ini dekat sekolah tadi. Nah, dekat rumahnya tadi, uaknya ini ya tahulah kamar mandi nak. Kamar mandi tadi dari kayu, dari papan. Bolong kan? Banyaklah bolongnya, banyaklah lubang anginnya. Sehingga anak itu pernah kejadian udah kelas 5 SD itu diintip oleh, tahu nggak siapa pelakunya saya? Orang terdekat, uaknya yang ada di rumah itu. Dia tidak berani, takut nak bercerita, nak ngadu dengan uak yang betino tidak sanggup, nak ngadu dengan wong tuanya juga tidak sanggup, rasa malu dan sebagainya. Akhirnya dia bercerita ke guru tapi udah lama, dan terakhir bercerita ke Mama Tari. Dia Mama Tari carikan solusinya. Jadi dia kenangan itu masih melekat di pikirannya. Kejadian itu dia kelas 3 SD, sekarang dia mungkin udah kelas 6 SD saat ini. Pernah juga katanya sudah 2 kali kejadian itu, pertama diintip, kedua pernah diraba. Mama tadi cerita ini kelihatan vulgar, tapi ada biar anak-anak tuh paham di luar sana. Banyak yang anak tidak seberuntung anak-anak di sini. Yang memiliki kamar dewe, apalagi ada AC, ada kipas angin. Lemah, kalau di luar sana mereka kebayang. Nah, sehingga dia sulit. Nah, memulihkan traumanya bagaimana? Dia tetap dirangkul oleh guru BK-nya, termasuk sama Mama Tari, selalu curhat. Mama Tari selalu mensupport bahwa Mama Tari tidak bisa merubah apa yang terjadi. Nak nangis darah lah Mama Tari, atau bersedihlah Mama Tari sekarang. Mama Tari tidak bisa merubah apa yang terjadi sayang. Karena itulah lewat. Karena itulah sudah tergaris di catatan hidup dia. Tapi Mama Tari berani menjamin Mama Tari bisa merubah dia dari hari ini ke esok. Kalau si anak tadi mau berubah. Atau bukan berubah apa ya, menuju masa depan yang lebih baik. Jadi jangan trauma stuck di posisi apa yang terjadi kemarin. Jadi kalau kita teringat terus segala macam, maka kita mundur berpikirnya. Jadi mana cara nak merubah dari sini ke esok. Jadi setelah anak itu bercerita, Mama Tari solusi dengan guru, dipanggillah orang tua kandung mereka, dipanggillah guru, dan anak itu terlibat bagaimana si anak ini jangan sampai tinggal di rumah uaknya lagi. Terus dicarikan solusi bagaimana si anak ini di rumah itu kecil bejadilah harus terpisah karena dia sudah bali, ada kamar. Kami sokongan jadi beli ke triplek, jadi yang penting pacak untuk kamar si anak bisa berganti baju maupun untuk tidur. Terus Mama Tari juga mengasih, ini contoh saja sayang ya, ngasih, jadi intinya meresiliensi atau merekonstruksi bagaimana dirinya membangkitkan semangatnya lagi dengan dukungan orang-orang di sekitar. Orang tuanya, gurunya, temannya, artinya selalu support bahwa hari esok itu tidak kiamat, masih ada lagi yang harus kita perjuangkan. Maka bantu jangan sampai banyak korban seperti kita. Makanya kita harus kalau mandi, ingat nak ya, zaman dulu kalau zamannya Mama Tari dilarang keras. Jadi Mama Tari ini 11 beradik. Ayah Mama Tari dulu 8 betino 3 laki-laki, 8 perempuan 3 laki-laki. Ayahnya Mama Tari itu marah besar, bahkan dilarang tidak boleh anak gadisnya keluar kamar mandi pakai anduk atau sewet bae. Ya, tidak boleh. Itu zaman dulu, ayah saya sudah berkali-kali tidak boleh. Jadi kami harus ganti pakaian di kamar mandi. Walaupun ada wong di luar. Walaupun itu kakak kita, ada adik kita, bapak kita, tetap sayang. Jadi ada bagaimana cara meminimal jangan sampai memancing. 1. Kedua, kamar mandi pastikan terkunci. Kamar tidur pastikan terkunci. Walaupun itu di rumah cuma ada bapak bae, ada kakak bae, tetap pastikan itu. Paham?
Nah, terus korban yang sudah kelanjur tadi jangan menutup diri. Makanya Mama Tari selalu mengarahkan tetap semangat. Kita masih bisa merubah hari esok. Kan tidak kiamat, baranglah terjadi cak mano kita nak merubahnya, tidak bisa. Jadi semangat terus bahwa bagaimana caranya dia memberhargakan, aku masih berharga dan aku sangat berharga, sangat bernilai. Jangan sampai ada lagi orang lain. Katakan tidak. Uang lah nak mulai deket-deket nak ngosok-ngosok baik. Sudah katakan tidak. Paham? Walaupun itu wak kita, nenek kita, kakek kita, om kita, siapa baik termasuk ayah kandung kita. Jangan sampai. Paham ya anak-anak? Ada yang masih tidur sekamar sama orang tua? Nah, mak sama bapak atau mama sama papa? Nah, udah. Nah, itu salah satu yang tidak boleh lagi. Paham? Sayang ya, jangan lagi. Pulang ini harus pisah kamar. Anak-anak Mama Tari mewajibkan ketika anak-anak sudah mengenal warna TK, udah tahu merah, kuning, hijau. Masam, masin, manis, anak itu wajib pisah kamar dengan orang tuanya atau kakaknya. Yang cowok sama cewek. Kenapa? Karena tidak ada jaminan anak-anak tidak melihat film drakor. Paham? Dilarang sayang, tidak boleh lagi. Apalagi sudah gadis, sekamar mama sama papa, nggak boleh, harus pisah kamar. Ya? Gak boleh. Jadi lain kali Mama Tari instruksikan adik kita yang lain jenis jangan lagi sekamar. Paham nak ya? Karena kita tidak tahu yang namanya setan, yang namanya jin, yang namanya apa tidak pernah tahu kita. Karena ada juga kasus fenomena terjadi. Ada juga guru yang curhat seorang anak trauma karena pernah melihat film drakornya Persi itu ketika dia kecil dan dia SMA baru cerita ke gurunya. Dan itu masih melekat di pikirannya. Maka Mama Tari harap di sini jangan sampai ada yang satu kamar lagi dengan orang tuanya atau kakak perempuan dan kakak laki-laki. Ya nak ya? Oke, itu saja. Oke, nah mungkin session ini itu saja ya Pak Ustadz, Ibu, anak-anak semua. Mama Tari sudah di level akhir, sudah ditanya jawab. Oke, baik anak-anak, karena acaranya kita sudah selesai. Tidak baik, badan sudah sehat, pikiran sudah sehat, perasaan kita juga harus disehatkan dengan bersolawat. Silakan anak-anak pegang jantungnya. Pegang jantungnya, di manakah jantung? Apakah pernah kita satu hari menyapa jantung? Pernah enggak? Enggak pernah. Mulai hari ini biasakan, habis sholat atau setiap pagi setelah subuh, terutama yang paling bagus itu, sapahlah jantungnya, taruh jantung itu tepat di bawah buah dada. Mau laki-laki mau perempuan itu sebelah kiri. Oke, jantung, peganglah jantungnya. Masih ada detak dak? Masih ada detak dak? Kate detaknya mah. Iya, karena ngap-ngapan ya. Oke, peganglah. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Sebutkan nama diri kita, siapa, binti siapa. Kirimkan Al-Fatihah kepada jantung ini. Al-Fatihah. Tarik nafas. Kita mungkin lupa bahwa tubuh kita juga harus disapa. Kita juga mungkin lupa bahwa jantung berdetak ini pemberian siapa. Maka kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada diri ini. Masih sehat, masih bernapas sampai umur ini diberi kesempatan untuk menyapa jantung.
Oke, terima kasih buat anak-anak. Alhamdulillah. Akhirobbil alamin, kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, berkat beliaulah kita masih hidup, masih bisa berkumpul pada hari ini dan bersolawat untuk diri kita, untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, untuk kedua orang tua kita yang mungkin entah masih hidup atau tidak. Saya yakin tidak semuanya masih ada, terutama yang kami yang di depan, orang tuanya mungkin sudah mendahului kita. Semoga kita dipertemukan nanti di hari akhir ya. Semoga kita bisa dipertemukan di surganya Allah. Baik anak-anak, akhir kata, Mama Tari hanyalah manusia biasa beserta tim Dinas PPPA Kota Palembang
Mohon maaf apabila atas salah ucap, salah kata, salah perbuatan. Jika Mama Tari tadi mungkin bahasanya kurang tepat, bahasanya menyinggung perasaan anak-anak, mungkin sedikit kasar. Mama Tari hanyalah manusia biasa, selalu mengatakan maafkan Mama Tari. Ya, ambil yang baik-baiknya saja, catat yang bagus-bagusnya saja. Bisa poin yang pentingnya saja, yang bagusnya saja. Yang jeleknya nggak usah diambil ya anak-anak, tolong tinggalkan. Kepada Allah, Mama Tari mohon ampun yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli Lastari SHMSI atas paparannya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penayangan video kolaborasi Family dan Rohis SMA IT Al Furqon Palembang dan film dokumenter anti-bullying. Mari kita simak video kolaborasi dan film dokumenter anti-bullying berikut ini. Selamat menyaksikan. Muslim sejati, aku berjanji menggenggam tauhid di hati, menjalani hidup dengan kasih serta doa yang tulus dan abadi. Dalam setiap detik waktu, ku coba jadi yang terbaik, dengan sabar dan syukur, menjadi cahaya yang terang. Takkan pernah ku lupakan. Pada banyak agama dan keyakinan yang berbeda di dunia ini, dengan dia yang berbeda-beda tentang Tuhan ataupun pribadi. Jika Tuhan memang ada dan ingin keberadaannya diketahui oleh semua, maka seharusnya ada satu bukti yang jelas dan tidak apapun, sehingga setiap orang bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Jalannya aku melangkah dengan segala
segala kesungguhan, berharap surga menjadi tempat untukku dan seluruh umat. Muslim sejati, aku berjanji menggenggam tauhid di hati, menjalani manfaatkan lima perkara dan abadi. Salah satunya yaitu memanfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi anak muda, generasi muda saat ini merupakan pilar utama dan ujung tombak bagi kebangkitan umat beragama. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu telah mencatat pergerakan bangsa Indonesia yang dimotori oleh generasi muda bangsa ini dengan keringat, bakat, darah dan nyawa. Oleh sebab itu, Bunda berharap anak-anak muda sekalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin menjadi versi terbaik dari diri kalian. Setidaknya ada 3 indikator seseorang dikatakan dewasa. Pertama, ketika dia pandai mengendalikan dirinya, tahu mana yang boleh dan tidak boleh, tahu mana yang baik dan tidak baik, tahu mana yang benar dan tidak benar. Kedua, ketika dia pandai mengatur waktunya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya bekerja. Dan ketiga, ketika dia pandai mengatur urusannya, dia bisa memilah mana yang penting dan tidak penting, dan mana yang harus didahulukan dan diakhirkan. Tidak ada orang yang sempurna, karena kesempurnaan adalah ketika seseorang bersedia melengkapi hidupnya dengan proses. informasi bahwa salah satu dari teman kalian mendapatkan tindak gangguan sosial yang cukup serius. Bunda mau menyampaikan bahwa dalam hubungan bersosial, kalian memiliki banyak perbedaan, banyak perselisihan mungkin, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Namun, yang perlu anak-anak Bunda ketahui bahwa ketika dalam hubungan bersosial tersebut, kalian melakukan tindakan pembulian kepada salah satu rekan, itu akan berdampak sangat serius terhadap rekan kalian tersebut. Bunda berharap sekali kalian semua yang ada di kelas ini, di lingkungan sekolah ini terutama, itu dapat berkasih sayang satu dan lainnya. Karena Islam mengajarkan kita bahwa persaudaraan dalam Islam itu ibarat satu tubuh. Ketika ada yang sakit, maka sakit pula yang anggota tubuh lainnya. Maka Bunda berharap anak-anak itu bisa menumbuhkan rasa saling empati, berkasih sayang, dan saling peduli terhadap satu dan lainnya.
Alisa, bisa ke ruang Ustaz sebentar? Oh iya Ustaz, sebentar. Takkan pernah ku lupakan ajakannya padaku, bagaimana jadi hamba yang tulus dan penuh rasa. Muslim sejati bukan hanya soal balas dendam, melampiaskan kemarahan bukan pada tempatnya. Hidup adalah tentang bagaimana kita terus berjalan, melewati setiap rintangan dan kesulitan. Lagi pula, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang sudah jahat kepada kita. Kembarkan kebaikan, maka hidup kita akan lebih indah. Takkan pernah ku lupakan ajakannya padaku, bagaimana jadi hamba yang tulus dan penuh rasa. Muslim sejati, aku berjanji menggenggam tauhid. Acara selanjutnya adalah deklarasi sekolah anti bullying yang akan dilaksanakan oleh Kepala SIT Al-Furqon Palembang, Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Kepala BK SIT Al-Furqon Palembang, Pengawas Pembina, Ketua POMG, Pemateri, Presiden Family dan Ketua Rohis. Kepada Ustadz, Bunda dan Saudara yang disebutkan, kami persilahkan.
Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, Ustadz dan Bunda untuk foto bersama.